ramalan untuk Su Mengmeng. Heksagram menunjukkan keberuntungan Su Mengmeng, dia tertegun. Tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lihat. Anak itu akan melawan monster elang hantu raksasa, sial. Sangat ganas, memukul siapa saja yang dia lihat. Dan tepat pada saat ini. Pemain lain di samping batu berseru. Melihat Mengmeng seperti dirasuki dewa iblis kecil. Setelah tidak tahu berapa banyak monster elang hantu muda yang dia ledakan. Dia mengincar dua monster elang hantu raksasa. Awo, monster besar. Aku ingin memukulmu sampai mati. Mengmeng mengamuk dan mengeluarkan raungan naga. Berlari maju dan menangkap betina. Salah satu kaki monster elang hantu raksasa. Membantingnya ke belakang. Gulat. Monster elang hantu raksasa dengan wajah kaku itu diangkat olehnya. Dan dibanting dengan keras ke tanah. Dengan suara boom. Seluruh bumi bergetar. Tanah runtuh menjadi lubang dalam. Kekuatan yang mengerikan ini langsung membuat monster elang hantu raksasa betina terlihat ketakutan. Dia merasa semua tulang di tubuhnya hancur. Seperti jatuh ke tanah dari tebing setinggi 100 meter. Dari mana asal anak manusia ini? Terlalu mengerikan. Raungan, monster elang iblis raksasa menjerit lagi. Mengmeng mengangkatnya lagi. Seluruh tubuhnya seperti kain lap. Dibanting-banting dengan gila olehnya. Satu lagi lubang dalam muncul di tanah. Tapi ini belum berakhir. Di bawah tatapan terkejut sekelompok pemain. Mengmeng melompat ke atas monster elang hantu raksasa. Tinju kecil seperti badai hujan. Jatuh dengan gila, hahaha. Lawan monster, lawan monster. Seluruh kota, Su Mengmeng mengamuk dan mengeluarkan tawa gembira. Tawa ini terdengar oleh monster elang hantu raksasa. Seperti bisikan iblis. Melihat anak manusia yang mengamuk itu. Monster elang hantu raksasa tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mundur 2 langkah dengan sangat serius. Tubuh besarnya mulai gemetar. Monster elang hantu muda lainnya berhenti meraung. Terlihat ketakutan, semuanya berlari menjadi satu. Makhluk hantu yang memandu di kejauhan itu. Si kepala domba dan seorang pemain manusia. Mereka sepertinya lupa dengan identitas mereka sendiri. Bahkan secara mengejutkan berpelukan. Ekspresi mereka kosong. Dan menatap Su Meng yang sedang mengamuk dengan ketakutan. Monster mengjia. Di tempat kejadian, baik manusia maupun makhluk hantu. Semuanya terdiam. Mata mereka terkejut. Tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Anak kecil ini terlalu ganas. Di kejauhan. Burung elang hantu raksasa betina terbaring di tanah tanpa bergerak. Sudut mulutnya berdarah. Jelas sekali. Dia telah dipukul habis-habisan oleh tinju kecil Mengmeng. Mati, kekuatan yang sangat mengerikan. Mata Zhang Daoming sedikit kosong. Bahkan jika dilihat dengan saksama. Sisik yang tidak bisa dihancurkan itu. Sudah lama dihancurkan oleh Mengmeng. Roar. Burung elang hantu raksasa jantan di kejauhan meraung marah. Sialan. Manusia itu benar-benar membunuh pasangannya. Dia ingin membalaskan dendam pasangannya. Namun tepat saat dia melangkah maju. Mengmeng memperhatikan pergerakan itu. Memiringkan kepalanya dan menunjukkan sedikit senyuman. Burung elang hantu raksasa itu gemetar dalam hati. Langkah kakinya terhenti. Lalu dia lari terbirit-birit. Anak kecil itu bisa membunuhnya. Pasangannya tentu saja juga bisa membunuhnya. Pasangan bisa dicari lagi. Anak bisa dilahirkan lagi. Jika dia mati, maka benar-benar tidak ada masa depan lagi. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Begitu saja lari ke dalam kabut tebal. Melihat ayahnya melarikan diri. Burung elang hantu kecil lainnya segera saling bertatapan. Ikut lari. Dengan cepat. Di tempat hanya tersisa mayat burung elang hantu raksasa betina. Binatang buas. Dia mengira burung elang hantu raksasa itu akan membalaskan dendam pasangannya. Tidak disangka malah lari terbirit-birit. Hanya bisa dikatakan anak kecil ini terlalu ganas. Ya ampun. Sekarang masih ada satu hal yang sangat penting. Yaitu bagaimana cara menawarkan racun anak ini. Ya, jika tidak segera ditawarkan racunnya, dia bisa mati. Wahuhu Su Mengmeng berdiri dari mayat burung elang hantu. Pusing dan pandangan kabur. Tubuh kecilnya bergoyang-goyang. Dia merasa kepalanya sangat pusing. Ingin tidur. Ada apa ini? Takut salah satu monster elang hantu itu akan dipukul sampai mati. Shalibo. Bergegas dari restoran Moonlight ke gunung belakang. Takut anak manusia itu mengalami kecelakaan. Namun pemandangan di depan mata membuat Shalibo curiga. Suara hantu? Tidak bagus. Mengapa kulit gadis kecil itu berwarna-warni? Jamur wajah elang? Dia menggunakan jamur wajah elang.
Melihat kondisi Meng Meng tidak beres, Shalibo terkejut dalam hati. Dia takut Su Meng Meng mengalami kecelakaan. Nakajima Ikeda menyipitkan matanya. Diam-diam memberi sinyal kepada bawahannya. Efek samping jamur wajah elang yang dimakan anak kecil ini telah muncul. Tubuhnya lemah dan hampir tidak bisa bertahan. Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk beraksi. 4 anggota klub Fukuda memegang pedang panjang. Menyerang Su Meng Meng dari 4 arah. Untuk menutupi pandangan. Mengelabui orang lain. Mereka bahkan menggunakan batu penyihir hantu. Bang-bang, 2 batu penyihir hantu diremas dan meledak. Kabut hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar Meng Meng. Membuat orang lain tidak bisa melihat pemandangan di dalam. Sial, ada yang ingin menyerang Meng Meng. Melihat kabut hitam muncul, ekspresi Yao Xingxing berubah drastis. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sang Daoming sudah bertindak. Menggunakan 2 jari untuk mengendalikan pedang kayu persik. Meluncur ke dalam kabut hitam seperti kilat. Kimen Dunjia untuk melihat dengan jelas. Dia berteriak pelan. Mengusapkan 2 jari di depan matanya. Seketika tidak ada lagi rintangan yang bisa menghalangi pandangannya. Bahkan kabut hitam itu tampak seperti ketiadaan di depannya. Dengan cepat, Zhang Daoming melihat 4 pemain yang menyerang itu. Mengendalikan pedang kayu persik untuk menebas mereka. Ya, 4 pemain yang menyerang itu terkena serangan. Urat tangan dan kaki mereka terputus. Semuanya jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ada manusia yang tidak berdaya. Sekelompok jamur wajah elang berkerumun. Membawa 4 orang yang kehilangan kemampuan bergerak ini ke dalam kabut tebal. Sampah, tidak bisa diandalkan. Ekspresi Nakajima Ikeda terlihat buruk. Memutuskan untuk bertindak sendiri. Memanfaatkan Zhang Daoming yang teralihkan perhatiannya menangani bawahan. Dia melesat 100 meter dalam 1 langkah. Mengulurkan tangan kanan ingin mematahkan leher Meng Meng. Lancang, beraninya kau menyerangnya. Namun siapa sangka, dia malah ditampar terbang oleh Shalibo yang bergegas datang. Plak! Nakajima Ikeda menabrak batu dan jatuh dengan keras ke tanah. Pipi kanannya terasa panas terbakar. Matanya seolah ingin menyemburkan api. Dia sama sekali tidak menyangka. Shalibo ini ternyata membantu anak kecil ini. Situasi apa ini? Wuhu, pukulan yang bagus. Sudah tahu bajingan blasteran ini tidak berniat baik. Yao Xingxing bersorak di samping. Merasa sangat puas. Namun dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Meng Meng dan si kepala domba Shalibo ini. Bukankah tadi baru saja berselisih? Mengapa Shalibo ini masih berinisiatif melindungi Su Meng Meng? Apa sebenarnya alasannya? Warnanya sangat pekat. Warna-warni. Anak manusia ini sebenarnya sudah makan berapa banyak jamur wajah elang? Mengapa warnanya bisa sepekat ini? Bahkan jika aku punya penawar jamur wajah elang, aku tidak bisa menyelamatkannya. Melihat di kejauhan dia berdiri di tanah dengan goyah. Meng Meng yang berwarna-warni. Shalibo merasa cemas. Menyesal dalam hati. Seandainya tahu anak manusia ini punya latar belakang yang begitu besar. Menjadi diri sendiri. Seharusnya tidak membawanya ke gunung belakang. Jika anak manusia ini mengalami kecelakaan, nyawanya juga akan melayang. Status keracunan parah. Piala Dewi kehidupan aktif. Tepat pada saat ini. Di bawah pandangan semua orang. Sebuah piala perak muncul di depan Meng Meng. Memancarkan cahaya terang. Setetes air merah terbang keluar dari mulut piala. Terbang masuk ke dalam mulut kecil Meng Meng. Mengonsumsi tetesan kehidupan X1. Status keracunan terhapus. Piala perak ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Mulut Besar kepada Meng Meng. Saat ini ia mendeteksi kondisi Meng Meng tidak normal. Terpicu secara pasif. Di bawah pengaruh piala kehidupan. Status keracunan Meng Meng telah terhapus. Panel atribut diperbarui. Poin atribut masing-masing meningkat 1 poin. Kondisi Meng Meng kembali normal. Warna-warni memudar. Kulitnya kembali putih dan lembut. Dia menguap. Merasa baru saja bermimpi. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Piala ini nilainya luar biasa. Mata Zhang Daoming membelalak, ternyata bisa disembuhkan. Itu adalah item kelas S, piala Dewi Kehidupan. Benar saja item ini. Nakajima Ikeda di kejauhan bernapas dengan cepat. Matanya serakah. Ingin segera maju untuk merampas piala ini. Bukankah itu milik Tuan Mulut Besar? Mengapa bisa ada pada anak kecil ini? Si kepala domba semakin ketakutan dalam hati. Latar belakang anak manusia ini sangat mengerikan. Gawat, kesan pertama yang kuberikan padanya tadi terlalu buruk.
Hampir saja menyinggungnya. Harus segera memperbaiki sikapku. Si kepala domba Shalibo cemas dalam hati. Dia tanpa banyak bicara. Di bawah tatapan bingung pemain lain, Shalibo justru langsung berlutut. Meminta maaf dengan tulus kepada Meng Meng. Benar-benar menangis tersedu-sedu. Ingin memohon maaf dari Meng Meng. Akting ini mengalahkan sekelompok aktor muda. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Iya, baiklah kalau begitu. Aku akan memaafkanmu. Meng Meng berkaca pinggang dengan tangan kecilnya. Mengangguk dengan lucu. Terima kasih, Anda sangat murah hati telah memaafkan. Shalibo berdiri dan bersikap sangat menjilat kepada Su Meng Meng. Seperti penjilat. Waktu misi tersembunyi tersisa 59 menit 59 detik. Harap segera selesaikan misi menangkap jamur wajah elang. Panel hitam muncul di hadapan semua orang. Para pemain terkejut. Langsung tidak memikirkan apapun dan mulai menangkap jamur wajah elang. Jiu Xin tertegun lalu segera pergi menangkap jamur wajah elang. Jamur wajah elang punya tangan dan kaki, serta bisa berlari. Setelah berusaha lama, dia baru berhasil menangkap 2 atau 3 ekor. Masih harus menangkap jamur wajah elang. Tidak tahu apakah enak. Tadi makannya terlalu cepat. Belum sempat merasakan rasanya. Meng Meng sangat antusias. Juga ingin lari menangkapnya untuk dimakan. Manusia yang mulia. Jamur wajah elang tidak boleh dimakan. Jika Anda melakukannya untuk menyelesaikan misi tersembunyi, biar saya saja yang menangkapnya untuk Anda. Shalibo tersentak dalam hati. Takut Meng Meng akan memakan jamur wajah elang yang ditangkap. Dia segera mengatur kepala domba lainnya untuk membantu Su Meng Meng menangkap jamur wajah elang. Sekali tangkap langsung dapat ratusan. Enak sekali. Manajer kepala domba ini pandai menjilat sekali. Apakah dia si Fei Yang? Sial, kami bersusah payah. Baru bisa menangkap jamur yang bisa lari ini. Anak itu malah enak. Ada kepala domba yang membantunya menangkap. Banyak pemain merasa tidak adil di dalam hati. Tidak ada perbandingan, tidak ada rasa sakit. Mereka bersusah payah baru bisa menangkap jamur wajah elang. Menyelesaikan misi tersembunyi. Tapi Su Meng Meng tidak perlu melakukan apapun, langsung santai saja. Bahkan, manajer kepala domba bahkan menjadi kuda tunggangan bagi Su Meng Meng. Perbandingan ini benar-benar menyakitkan. Katanya permainan horor yang penuh bahaya. Kenapa malah jadi permainan mengasuh anak yang hangat? Dunia horor hampir dibuat melenceng oleh anak imut ini. Selamat, misi tersembunyi selesai, mendapatkan benih jamur wajah elang. Waktu misi tersembunyi berakhir. Pemain yang tidak menyelesaikan misi wajahnya pucat. Langsung kehilangan 10 tahun umur. Pemain yang menyelesaikan misi wajahnya bersemangat. Bersiap turun gunung. Manusia yang mulia, manajer Niu sedang menunggu Anda di restoran. Manajer Niu? Meng Meng memiringkan kepala kecilnya. Wajah kecilnya menunjukkan kebingungan. Ya, manajer adalah manajer sementara restoran Cahaya Bulan. Manajer kepala domba, Shalibo, tampak sangat hormat. Dalam perjalanan turun gunung, manajer kepala domba, Shalibo, benar-benar berubah menjadi Fei Yang. Dia entah dari mana mengeluarkan sebuah kursi. Membiarkan Meng Meng duduk di atasnya. Bersama dengan kepala domba lainnya. Menggendong Meng Meng turun gunung. Selama perjalanan, dia terus bertanya kabar dan sangat perhatian kepada Meng Meng. Pemain lain melihat hal itu. Hati mereka sangat iri dan dengki. Jalan gunung ini terjal. Perjalanannya juga jauh. Sangat sulit dilalui. Selama perjalanan ada serangga hantu yang sesekali menyerang mereka. Membuat mereka sangat menderita. Banyak pemain bahkan digigit nyamuk hantu yang sulit dihindari. Kulit mereka bentol sebesar kepalan tangan. Sangat menderita. Sebaliknya, Meng Meng tidak hanya digendong oleh kepala domba yang menjadikannya tunggangan. Bahkan dilayani dengan sangat baik oleh para kepala domba ini. Sepanjang jalan mengusir nyamuk hantu. Membandingkan hal itu membuat hati mereka sangat menderita. Di belakang barisan, Ikeda tampak berwajah masam. Tadi saat menyerang Su Meng Meng. Kehilangan 4 elit dari klub Fukuda. Membuat hatinya hampir berdarah. Anak Tiongkok sialan. Sang Daoming sialan. 8 Yalu Nakajima. Wajah Ikeda suram seolah bisa meneteskan air. Identitas saya saat ini belum sepenuhnya terbongkar. Mereka belum tahu kekuatan saya. Saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan piala itu. Dia membatin, memikirkan cara untuk beraksi nanti. Entah sudah berapa lama mereka berjalan. Akhirnya kembali ke depan pintu restoran Cahaya Bulan. Banyak pemain hampir kelelahan. Tidak bisa menahan diri untuk bernapas lega, akhirnya sampai. Manusia yang mulia,
Manajer sedang menunggu Anda. Masuklah, ucap Shalibo si kepala domba dengan hormat. Tapi saat dia baru saja selesai bicara, di bawah tatapan kaget para pemain, seseorang yang tiba-tiba sadar. Minotaur dengan tinggi hampir 3 meter. Tiba-tiba berlari keluar dari restoran. Ke depan Meng Meng. Sikapnya antusias, sopan dan hormat. Halo, manusia yang mulia. Saya manajer restoran Cahaya Bulan, Niu Ganglie. Wajahnya yang memang garang. Saat ini demi menyenangkan Meng Meng. Memaksakan senyum di wajahnya, terlihat sangat konyol. Sial, itu manajer restoran Cahaya Bulan. Itu rumah hantu tingkat bahaya besar. Rumah hantu yang begitu kejam. Kenapa begitu memperhatikan gadis kecil ini? Ya, beberapa pemain lama pun tertegun. Tidak salah lagi, itu dia. Dia adalah anak dari orang itu. Melihat boneka yang dipegang Su Meng Meng, Niu Ganglie langsung mengenali manajer. Manusia yang mulia ini. Anak kecil lapar. Perlu makan. Saat ini manajer kepala domba Shalibo melangkah maju. Berbisik di samping Niu Ganglie. Melaporkan situasi tadi. Setelah mendengar, mata Niu Ganglie membelalak seperti orang seusianya. Karena terlalu lapar, makan banyak jamur wajah hantu. Lagi pula, anak itu bahkan menghancurkan satu rumah lang hantu. Setelah mengetahui berita ini, Niu Ganglie terkejut dalam hati. Benar saja, anak ini adalah anak dari orang itu. Segera Niu Ganglie melambaikan tangan kanannya, memanggil seekor elang botak. Menyuruhnya menyampaikan pesan kepada manajer sebenarnya, Tuan Neimo. Manusia yang mulia. Turun gunung sangat melelahkan. Pasti sudah lapar, kan? Tunggu sebentar. Saya akan memasak makanan enak untuk Anda sendiri. Mata Niu Ganglie penuh rasa hormat. Wajah penuh rasa ingin menyenangkan. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami? Yao Xingxing tampak bersemangat. Langsung bicara di samping, ada kantin? Wajah Niu Ganglie berubah. Berkata dengan dingin, selain Meng Meng dan orang itu. Baginya, manusia lain hanyalah semut. Yao Xingxing menciutkan lehernya. Sial, apa-apaan perlakuan berbeda ini? Dia mengeluh dalam hati. Sekarang pengumpulan jamur wajah elang sudah selesai. Saatnya membagi pekerjaan. Manajer kepala domba Shalibo berkata dengan dingin di samping. Segera, selain Su Meng Meng, orang lain semua diberi pekerjaan. Ada pelayan. Ada staf dapur, ada resepsionis. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Meng Meng bertanya, apa maksudnya personel bebas? Wajah Niu Ganglie lembut. Tersenyum polos. Artinya, mau melakukan apapun boleh. Sial, perlakuan untuk anak imut ini terlalu baik. Kenapa rasanya? Permainan horor yang dia mainkan dengan pemain lain. Berbeda, kenapa dia seperti sedang berlibur? Hahaha. Pemain lain hampir tidak bisa menahan diri. Nasib manusia berbeda-beda. Yang lain ketakutan. Anak imut ini malah sangat santai. Wuhu, saya menantikan. Hidangan mewah apa yang akan dibuat Minotaur itu untuk anak imut ini? Ya. Makanan di dunia horor berbeda dengan manusia. Banyak yang tidak bisa dimakan manusia. Bahkan sedikit yang bisa dimakan pun mengandung racun ringan. Hanya sedikit bahan makanan berharga. Yang benar-benar tidak beracun dan bermanfaat bagi manusia. Saat jam makan tiba, tamu restoran hantu berdatangan tanpa henti. Pemain lain sangat sibuk. Hampir tidak pernah berhenti. Selama itu, ada beberapa manusia karena membuat tamu hantu marah. Memicu aturan pembunuhan. Tidak ada sekretaris kecil. Sedangkan Meng Meng sangat santai. Membawa foto ayahnya untuk bertanya pada makhluk hantu. Bertanya apakah mereka mengenal ayahnya. Mereka semua tidak mengenal ayahku. Ayah, di mana sebenarnya kau berada? Meng Meng merindukanmu. Su Meng Meng duduk di atas meja. Mata besarnya yang berkaca-kaca sangat menggemaskan. Setelah bicara, perutnya mengeluarkan suara keroncongan. Jelas dia lapar. Matanya sedikit berkunang-kunang. Meskipun sebelumnya sudah makan jamur wajah elang. Tapi setelah kerepotan tadi, proporsinya sudah hampir habis. Meng Meng mengusap perutnya, saatnya makan. Manajer berkepala domba, Shalibo, berseru di samping. Akhirnya bisa makan. Iya, aku lapar sekali. Lelah sampai tidak berani membayangkan. Mangkuk di restoran hantu ini lebih besar dari baskom mie di rumahku. Berat sekali, para pemain tidak tahan. Mengeluh, sekarang akhirnya tiba waktunya makan. Mereka tidak bisa menahan senyum. Akhirnya bisa makan dan beristirahat.
Namun saat mereka sampai di depan meja makan, melihat hidangan di atas meja, wajah mereka langsung berubah. Total ada 10 hidangan. Satu adalah tumpukan padat yang mirip bangkai serangga. Satu adalah cairan berwarna-warni yang sangat kental. Salah satunya adalah kapak dari makhluk yang tidak diketahui. Terutama baunya. Seperti tempat sampah. Dan bau yang bercampur di dalam toilet. 10 hidangan ini benar-benar bencana. Apa-apaan ini? Apa ini makanan manusia? Menjijikan sekali. Kenapa seperti kotoran, mau muntah. Kelompok yang dipimpin oleh Nakajima Chiten. Wajahnya bahkan lebih pucat. Hampir muntah. Mereka merasa sebagai orang pulau yang terhormat. Sangat pemilih soal makanan dan minuman. Bagaimana bisa memakan benda-benda ini? Ya ampun, anjing pun tidak mau makan ini. Wajah Yao Xingxing juga berubah. Dalam hati tidak bisa menahan keluhan. Haha. Tidak terbayangkan jika memakan semua ini ke dalam perut. Akan jadi seperti apa diarenya. Luar biasa, tapi si bocah imut seharusnya tidak makan ini. Tadi manajer Niu sudah bilang. Dia sendiri yang memasak untuk si bocah imut. Tidak tahu akan seperti apa makanannya. Membuang-buang makanan itu memalukan. Jika dalam 1 jam tidak menghabiskan hidangan di atas meja, maka kalian, manajer berkepala domba Salibo mencibir. Maksudnya sudah jelas. Jika manusia-manusia ini tidak menghabiskannya, maka dia punya hak untuk menghukum pemain yang makan paling sedikit. Bisa membunuhnya dan menjadikannya bahan makanan. Lagi pula sekarang persediaan daging agak sedikit. Kebetulan bisa menambah stok. Mendengar ini, wajah belasan pemain itu langsung berubah. Ya ampun. Masakan gelap ini harus dihabiskan. Sesaat mereka saling berpandangan. Wajah mereka terlihat buruk. Saatnya makan, saatnya makan. Mata besar Meng Meng berbinar terhadap makanan itu. Dia tidak merasa keberatan. Dan bahkan ingin mencicipinya, manusia terhormat. Makanan di meja itu tidak pantas untuk status Anda. Itu untuk manusia. Makan di jalan. Manajer sudah menyiapkan makan malam yang mewah untuk Anda. Silakan lihat ke sisi lain. Di meja lain, ada kepala domba yang sedang menyajikan makanan. Total ada 12 hidangan. Hidangan ini tidak diragukan lagi memiliki warna, aroma, dan rasa yang lengkap. Membuat orang meneteskan air liur. Kepiting hantu dihuang berwarna kuning keemasan dan mengkilap. Aroma memenuhi ruangan, lobster jurang putih kemerahan. Lezat dan menggoda, ikan musim gugur siang tampak menggiurkan. Aroma harum menyebar, irisan daging harimau roh jernih dan transparan. Segar dan lezat. 12 hidangan ini. Baik dari tampilan maupun aromanya tidak ada celah. Bisa disebut sebagai yang terbaik di antara hidangan lezat. Pemain lain melihatnya dengan mata terpaku. Pandangan mereka hampir kosong. Kepiting hantu dihuang, Sang Daoming juga tertegun. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia tidak bisa mengenali ke-12 hidangan ini. Tapi dia bisa mengenali beberapa. Misalnya kepiting hantu dihuang itu, tidak hanya segar dan lezat. Tapi setelah dimakan bisa menambah energi tubuh manusia. Memperkuat fisik. Misalnya irisan daging di dalamnya terasa segar dan kenyal. Memiliki khasiat untuk menyegarkan pikiran dan mata. Belum lagi makanan lain yang tidak dia ketahui namanya. Melihat meja penuh hidangan lezat ini, para pemain di ruang siaran langsung semuanya tertegun. Nilai meja makanan ini pasti mencapai ratusan juta. RNB. Minotaur Niu Ganglie yang memakai topi koki. Keluar dari dapur dengan senyum polos. Lantai. Karena tubuhnya yang besar, lantai mengeluarkan suara dentuman. Manusia yang terhormat. Mohon jangan keberatan. Memasak agak sedikit kaku. Silakan dicicipi, sepertinya tidak sesuai dengan selera Anda. Dia tersenyum polos. Memberi isyarat agar Su Meng Meng mencicipinya. Benarkah? Fabi pernah bilang tidak boleh sembarangan makan makanan orang lain. Meng Meng mengaitkan kedua tangan kecilnya dengan lucu. Hatinya sedang bimbang. Wajah kecilnya karena sedikit malu. Sedikit kemerahan seperti warna apel. Jangan malu-malu. Ayahmu dulu adalah pelanggan tetap di toko kami. Adalah pelanggan paling terhormat di toko kami. Makan ini dianggap sebagai manfaat anggota premium. Mohon makanlah. Kalau tidak, Tuan Masker. Jika menyalahkan, saya akan sangat kesulitan. Baiklah kalau begitu, tapi aku tidak bisa makan sebanyak ini. Bolehkah aku mengajak mereka berdua makan bersama? Mereka berdua adalah temanku. Meng Meng menatap Zhang Daoming dan Yao Xingxing. Katanya dengan suara imut. Kalian berdua kemarilah. Kalian berdua beruntung. Niu Ganglie mengangguk. Dengan mata sebesar lonceng tembaga, dia melirik mereka.
Mengangguk tipis. Baiklah, Meng Meng. Aku benar-benar tidak salah berteman denganmu. Mulai sekarang kita berdua adalah sahabat terbaik di dunia. Yao Xingxing sangat gembira. Hatinya sangat bersemangat. Segera duduk di samping Meng Meng. Memujinya habis-habisan. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Zhang Daoming yang baru saja duduk. Berkata dengan bangga. Lihat. Aku sudah bilang kalau bersama bocah imut itu, keberuntungan akan meledak, aku benar kan? Bocah ini berterima kasih karena kau baru saja membantunya di gunung belakang. Makanya dia membiarkanmu makan makanan mewah. Tatapan Yao Xingxing sombong. Zhang Daoming mengangguk. Dia juga merasa sangat terkejut dengan undangan Su Meng Meng. Tapi bagaimanapun juga, bisa memakan makanan mewah di depan mata ini pasti adalah kesempatan besar baginya dalam Dungeon ini. Setelah memakan makanan ini nanti, baik fisik maupun mental, akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Saat itu kekuatannya akan naik beberapa tingkat. Jika sebelumnya dia melindungi Su Meng Meng karena tugas dan permintaan organisasi. Tapi sekarang, meskipun tidak ada tugas dan permintaan organisasi, dia akan tetap melindungi teman berusia 3 tahun ini, Su Meng Meng. Zhang Daoming, dia berteman. Saatnya makan. Mata kecil Meng Meng berbinar. Duduk di kursi. Tangan kiri daging kepiting, tangan kanan daging harimau roh. Satu suap demi suap. Melihat bocah imut mulai makan, Zhang Daoming dan Yao Xingxing juga tidak sungkan untuk mulai makan. Mereka makan dengan lahap. Pemain di meja lain melihatnya dengan penuh rasa iri. Sangat membenci Su Meng Meng. Mereka makan makanan lezat dari dunia horor. Sedangkan mereka sendiri makan ampas dari dunia horor. Makanan ini tidak hanya baunya tidak sedap, tapi juga sangat tidak enak. Dan yang paling penting, harus dihabiskan. Tidak ada perbandingan, tidak ada rasa sakit. Dengan perbandingan ini, mereka makan dengan lebih tersiksa. Setiap kunyahan terasa seperti mau muntah. Anak buah Nakajima Chiteda hampir menangis. Hati depresi. Nakajima Chiteda memelototi anak buahnya. Berteriak dingin agar mereka punya sedikit harga diri. Sebagai orang dari kekaisaran pulau besar, bagaimana bisa putus asa karena hal sepele ini? Dia memang bilang begitu. Tapi hatinya juga sangat tersiksa. Lihat apa? Kalian makan saja, masih tersisa setengah jam. Jika kalian tidak menghabiskannya, akan kucincang kalian jadi bahan makanan. Melihat mereka makan agak lambat, Salibo berteriak. Banyak pemain yang tersentak. Mulai mempercepat penyelesaian masakan gelap di meja. Di meja lain, Yao Xingxing bersendawa sambil makan. Wajah puas, memang lezat. Menghadapi meja penuh hidangan lezat ini, si ahli sosial Zhang Daoming jarang-jarang bicara dua patah kata. Enak, aku makan, makan. Su Meng Meng makan dengan lahap. Sepanjang waktu hampir tidak berhenti. Setelah makan besar, atribut pada panel atribut Meng Meng. Selain poin stamina bertambah 1, atribut lainnya bertambah 2. Sudah selesai makan, kenyang sekali. Meng Meng berbaring di kursi sambil bersendawa. Perut kecilnya buncit. Harus diakui, porsi makanan yang dibuat Niu Ganglie memang sangat banyak. Akhirnya aku selesai makan. Syukurlah. Sial, aku merasa setelah ini aku akan terkena anoreksia. Meja lainnya adalah Su Meng Meng dan ketiga orang mereka. Situasi yang benar-benar berbeda. Karena makanannya terlalu tidak enak. Ada 3 pemain yang langsung memuntahkannya setelah makan. Bahkan ada beberapa pemain yang terkena anoreksia. 3 pemain dari negara kepulauan yang dipimpin oleh Nakajima Chiden. Setelah makan, mereka bertindak cerdik dengan memuntahkan makanannya. Mengira dengan cara ini, bisa lolos dari siksaan makanan ini. Tapi siapa sangka malah diminta oleh si kepala domba untuk memakan kembali semua yang dimuntahkan itu. Jika tidak, akan dianggap sebagai pemborosan makanan. Akan dibunuh dan dijadikan bahan makanan. Mendengar perkataan itu, Nakajima Chiden dan raut wajah para pemain itu seketika berubah. Setelah menimbang untung ruginya, mereka akhirnya hanya bisa dengan patuh memakan kembali muntahan mereka sendiri. Pemandangan ini membuat asam lambung pemain lain bergejolak. Hampir ikut muntah juga. Namun tepat pada saat ini, sebuah panel hitam muncul di depan semua orang. Misi tersembunyi muncul untuk kedua kalinya. Misi tersembunyi, Inspeksi Manajer Nemovlia. Mohon sambut tugas dengan senyuman paling antusias. Hadiah 200 koin hantu. Hukuman kegagalan misi dapat memicu aturan pembunuhan manajer. Sisa waktu misi 0 detik.
Peringatan darurat, dia datang. Orang tua hantu yang diklaim memiliki tingkat kematian hingga 100%. Malah dijadikan taman bermain oleh putrimu yang berusia 3 tahun. Ayah menjadikan manusia ular hantu sebagai tali lompat. Bahkan menjadikan raja hantu level 3S sebagai kuda tunggangan. Hanya karena kamu adalah kaisar tertinggi di dunia hantu. Mereka tahu betul. Jika putrimu tidak bermain dengan puas di sini, dunia horor mereka ini tidak akan ada lagi. Saat ini sebuah panel hitam muncul di depan semua orang. Misi tersembunyi. Manajer Nemovlia akan segera datang untuk inspeksi. Mohon pemain menyambut tugas dengan senyuman paling antusias. Hadiah 200 koin hantu. Kegagalan misi dapat memicu aturan pembunuhan manajer. Peringatan darurat, dia datang. Melihat suara notifikasi. Para pemain terkejut. Banyak pemain lama yang tahu. Hanya makhluk hantu yang sangat berbahaya. Yang memiliki prestise seperti ini. Rumah hantu tingkat tinggi Nemovlia. Akhirnya bisa melihat Nemovlia secara langsung? Yao Xingxing justru merasa sedikit bersemangat. Sebelumnya di dunia lain dia melihat sosok itu. Wajah itu, tidak ada pria yang bisa menolaknya. Bos datang. Begitu cepat, pupil mata Niu Ganglie mengecil. Raut wajahnya fanatik. Ujung hidungnya tidak bisa menahan napas putih. Tepat pada saat ini, sosok iblis muncul di depan semua orang. Pakaiannya sangat mencolok. Di punggungnya ada sepasang sayap mini berwarna hitam. Di belakang pantatnya bahkan ada ekor iblis. Yang lebih membuat darah berdesir adalah seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa. Membuat para pejantan di tempat itu darahnya mendidih. Seolah ingin menjadi budaknya. Sang Daoming menggigit ujung lidahnya untuk menjernihkan pikiran. Menggunakan teknik tahu untuk memaksakan diri agar sadar. Tadi dia hampir tenggelam. Makhluk cantik di depannya ini kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dengan dirinya sendiri. Pesona yang terpancar secara alami. Sudah bisa mempengaruhinya. Jika pemain lain, mungkin akan langsung menjadi mainan Nemovlia ini. Seperti Yao Xingxing di sampingnya. Saat ini matanya terpesona. Matanya kosong. Sudut mulutnya meneteskan air liur. Terus bergumam aba-aba di sana. Sadarlah, Sang Daoming mengerutkan kening. Memukul kepala Yao Xingxing dengan punggung tangannya. Kekuatan tamparan ini pas. Bingung tapi tidak melukai otak. Sial, apa yang terjadi padaku tadi? Yao Xingxing tersentak. Setelah sadar, menyadari keadaannya tadi, wajahnya menunjukkan rasa takut. Makhluk yang sangat mengerikan. Di dalam restoran, Nakajima Chiden juga sadar kembali. Punggungnya berkeringat dingin. Dia hampir saja terpesona. Kalian semua, sadarlah. Nakajima Chiden memperingatkan bawahannya. Tapi dua bawahannya sudah benar-benar tenggelam. Menjadi budak Nemovlia itu. Dipanggil pun tidak bangun. Benar-benar sudah tidak berguna. Melihat dua bawahannya sudah tidak tertolong. Wajah Nakajima Chiden muram. Seolah bisa meneteskan air. Sejak datang ke dungeon ini bersama anak itu, dia terus mengalami kemunduran. Bawahannya terus berkurang. Seolah-olah dikutuk. Tapi tak lama kemudian, krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hatinya. Apa yang terjadi? Wajah Nakajima Chiden berubah drastis. Tiba-tiba melihat ke tidak jauh dari sana. Terlihat mata banteng Niu Ganglie memerah. Melangkah dengan agresif ke arahnya. Tuan Nemovlia. Bos datang. Kenapa kamu tidak tersenyum? Kenapa masih memasang wajah muram? Ini ingin menunjukkan wajah tidak senang pada bos? Kamu ingin memberontak, ya? Tangan kanannya terulur. Telapak tangan sebesar batu giling mengangkat Nakajima Chiden ke udara. Mencengkeram Nakajima Chiden dengan erat. Tersenyumlah pada bos Nemovlia. Memicu aturan pembunuhan. Saat ini Nakajima Chiden. Di panel hitam yang muncul di atas kepalanya. Muncul sebaris teks berwarna darah. Pemain lain melihatnya dan terkejut. Baru saja misi tersembunyi dirilis. Setelah Nemovlia datang, harus tersenyum. Jika tidak, manajer berhak membunuh manusia yang tidak tersenyum. Memikirkan hal ini, meskipun mereka sangat panik, mereka tetap memaksakan diri untuk tersenyum. Bos datang. Kenapa kamu tidak tersenyum? Kenapa tidak tersenyum? Tidak tersenyum tidak apa-apa. Kenapa kamu masih memasang wajah muram? Kamu pikir kamu siapa? Melihat manusia di depannya, Niu Ganglie mencengkeram tangan Nakajima Chiden semakin erat. Nada bicaranya semakin emosional. Sangat marah. Nakajima Chiden yang berada di udara ketakutan. Wajahnya memerah. Merasa tubuhnya
Hampir diremas hancur oleh monster kepala banteng ini. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Sialan. Sebagai salah satu dari 4 pemimpin kelompok klub Fukuda. Bagaimana aku bisa mati di sini? Menghadapi krisis hidup dan mati yang hebat. Dia meraung di dalam hatinya. Dia tidak ingin mati. Ingin mengaktifkan alat pertahanan. Tapi Nakajima Chiden berpikir dengan putus asa. Alat pertahanan hantunya itu. Di gunung belakang. Untuk menahan kelompok Sumeng Meng yang sedang mengamuk. Sudah habis digunakan. Nakajima Chiden benar-benar putus asa. Tatapanmu ini penuh dengan niat membunuh. Sepertinya ingin membunuhku. Bermimpi, Mati kau? Niu Ganglie meremas dengan tangan kanannya dengan kuat. Nakajima Chiden diremas sampai hancur. Baik organ dalam maupun tulang benar-benar hancur. Mati tak tertolong lagi. Nakajima Chiden salah. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti lumpur. Alat hantu topeng di wajahnya juga terlepas. Wajah aslinya terungkap. Bukan lagi berpenampilan orang Tiongkok. Melainkan penampilan tradisional orang Jepang. Orang ini bukan blasteran Tiongkok. Namanya juga bukan nama yang dia katakan padaku. Melainkan nama orang Jepang asli, sial. Orang Jepang ini mendekat. Kita sama sekali tidak berniat baik, kan? Melihat pemandangan kejam ini. Yao Xingxing berkedut sudut matanya. Dalam hati dia memaki, aku pernah mendengar tentang Nakajima Chiden. Dia adalah salah satu dari 4 pemimpin kelompok klub Fukuda. Zhang Daoming sedikit mengerutkan kening, manusia banteng itu tak terkalahkan. Bagus sekali, pahlawan anti-Jepang. Ruang siaran langsung juga penuh dengan makian. Organisasi sipil terbesar di Jepang. Pemimpin kelompok klub Fukuda mati. Kalau tersebar, ini pasti jadi trending topik. Niu Ganglie, temperamen kasarmu itu tidak pernah berubah ya? Ada anak kecil di samping. Kenapa membuat tempat ini jadi berdarah-darah begini? Aku masih ada urusan yang perlu dimintakan kepada anak kecil itu. Tidak jauh dari sana, Nimo Fulia tersenyum menggoda. Suaranya lembut meresap ke tulang. Sangat memikat. Makhluk jantan yang mendengarnya. Tulangnya seolah terasa lemas. Para pemain tersentak. Celananya basah. Kaki mereka lemas, hampir tidak bisa berdiri tegak. Ya. Bos benar. Mata Niu Ganglie terlihat fanatik. Mengangguk-angguk hormat padanya. Sangat terobsesi. Shalibo segera membersihkan mayat di lantai. Membawanya ke dapur untuk digunakan saat itu juga. Siapa namamu? Fulia melangkah dengan sepatu hak tinggi. Berjalan dengan anggun menghampiri Meng Meng. Tersenyum tipis dan bertanya, namaku Sumeng Meng. Su dari Sumeng Meng. Meng dari Sumeng Meng. Ucap Sumeng Meng dengan suara imutnya. Ternyata Tuan Putri Meng Meng. Tidak disangka orang itu sudah punya anak. Senang bertemu denganmu. Ini adalah sedikit tanda kasih dariku. Mohon diterima ya. Fulia menjentikan jarinya yang lentik. Tangan kanannya mengeluarkan kabut ungu. Setelah kabutnya menghilang. Sepasang sayap mini. Terbaring di telapak tangannya. Sepasang sayap mini ini bening dan berkilau. Seperti karya seni yang sempurna. Ini adalah artefak bawaan ras Succubusku. Saya pesona emas ungu. Setelah memakainya, kamu juga bisa terbang. Item terbang kelas S, mata Zhang Daoming melebar. Pupil matanya sedikit mengecil. Item terbang level seperti ini. Bisa dibilang sebagai harta karun. Penonton di ruang siaran langsung juga heboh. Sial, itu item terbang kelas S. Siapa sebenarnya ayah si anak imut ini? Bahkan wanita cantik ini demi menyenangkan ayahnya. Sampai memberikan hadiah semahal ini. Tidak terbayang berapa harga sayap ini. Murahan, item terbang level seperti ini. Sudah tidak bisa diukur dengan uang. Ini termasuk aset strategis negara. Maaf ya kakak. Ayah pernah bilang. Tidak boleh sembarangan menerima hadiah dari orang asing. Aku tidak bisa menerima hadiahmu ini. Meskipun sayap kecil di depan mata ini berkilauan. Sangat cantik dan lucu. Mata Meng Meng berbinar melihatnya. Tapi dia tetap memilih untuk menolak. Tuan Putri Meng Meng, terimalah saja. Ayahmu adalah pelanggan tetap di toko kami. Aku mengenalnya. Aku bukan orang asing. Lagi pula sayap kecil ini. Mewakili sedikit tanda kasih dariku. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan sedih, loh. Kalau sedih, aku mungkin akan jatuh sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Nimo Fulia memasang wajah memelas. Ucapannya sangat memikat. Membuat Meng Meng bingung. Baiklah, kalau begitu aku terima. Terima kasih kakak, Meng Meng akhirnya mengangguk. Menerima hadiahnya.
Sebuah item yang hanya bisa dilihat Meng Meng. Panel pesan. Muncul di depan mata Su Meng Meng. Wah, bisa terbang. Mata Meng Meng berbinar antusias. Segera menggunakan item ini. Setelah memakainya, di punggung Meng Meng muncul sepasang sayap mini emas ungu. Cantik dan lucu. Dia secara tidak sadar mengepakkan sayapnya. Tubuhnya perlahan melayang di tempat. 3 meter dari tanah. Iya, seru sekali. Benar-benar bisa terbang. Meng Meng sangat bersemangat. Mengeluarkan tawa imut. Dia mengepakkan sayap pesona ungu. Terbang di udara restoran Moonlight yang luas. Sesekali terbang ke sini. Sesekali terbang ke sana. Meskipun awalnya gerakannya agak canggung. Tapi setelah dia terbiasa, dia bisa mengendalikan arah dengan bebas. Bisa terbang kemanapun dia mau. Sepasang sayap ini seolah-olah tumbuh di tubuhnya sendiri. Tuan Putri Meng Meng hebat sekali. Tidak disangka begitu cepat bisa menguasai pesona itu. Fulia memuji dari samping dengan senyum. Tidak heran, anak dari orang itu. Bakatnya sungguh luar biasa. Bahkan saat dia kecil dulu, ingin menggunakan sayap ini dengan mahir. Butuh waktu lebih dari sehari. Hihi, terima kasih kakak. Terima kasih atas hadiahnya. Aku sangat menyukainya. Meng Meng melipat sayapnya dan menghampiri Nimo Fulia. Menunjukkan gigi taringnya dan berkata dengan suara imut, terima kasih apa? Aku benar-benar tulus pada orang itu. Ingin menjadi salah satu ibu tirimu. Kalau tidak bisa jadi ibu tiri, jadi pelayan pun tidak apa-apa. Aku tidak berani berharap banyak. Yang penting bisa berada di sisi orang itu saja sudah cukup. Tuan Putri Meng Meng. Kalau ada waktu, bisakah kamu membantuku menyampaikan pesan? Katakan bahwa Succubus Fulia dari restoran Moonlight ingin menjadi orang di sisi ayahmu. Fulia berjongkok dan berkata sambil tersenyum. Begitu ucapan itu keluar, penonton di ruang siaran langsung kembali heboh. Wanita cantik yang sangat kuat ini ternyata ingin menjadi ibu tiri si anak imut. Kalau tidak bisa, jadi pelayan pun boleh. Sikap ini benar-benar seperti penjilat. Berita ini sangat mengejutkan. Membuat para pria meraung-raung. Dewi cantik yang mereka idam-idamkan ternyata adalah penjilat ayah si anak imut. Pandangan hidup mereka hancur. Tidak ada perbandingan, tidak ada luka. Banyak penonton memegangi jantung mereka. Rasanya sakit sekali. Di dalam restoran, Su Meng Meng tertegun. Wajah kecilnya bengong. Mulut kecilnya terbuka lebar. Aku menganggapmu sebagai kakak. Kamu ingin jadi ibuku? Tuan Putri Meng Meng, bolehkah? Di dalam restoran, Nimo Fulia menatap Meng Meng sambil tersenyum. Biar aku pertimbangkan dulu. Aku bisa membantumu menyampaikan pesan ini. Tapi apakah ayah setuju atau tidak, aku tidak bisa memutuskan. Meng Meng berkata dengan suara imut. Tapi aku belum tahu ayah sekarang ada di mana. Memikirkan ayahnya. Dia menghela napas. Wajah kecilnya tampak sedih. Mungkin aku bisa membantumu mencarinya. Aku ahli dalam ramalan Kimen Bagua. Bisa membantu meramalkan ayahmu. Zhang Daoming yang tidak jauh dari sana sepertinya teringat sesuatu. Melangkah maju dan berkata, sial. Zhang Daoming, ternyata kamu sehebat itu. Mata Yao Xingxing tampak terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Daoming punya keahlian seperti ini. Pewaris tahu memang hebat. Benar-benar tidak terduga. Benarkah? Terima kasih, kakak. Mata Meng Meng tampak penuh rasa terima kasih. Sangat bersemangat. Melihat manusia yang mengenakan pakaian tahu di depannya. Fulia juga merasa terkejut. Menatap dengan penuh minat, aku coba dulu. Tidak tahu apakah akan berhasil. Setelah itu, Zhang Daoming mengeluarkan untayan koin tembaga dan kerang. Melemparkannya ke lantai. Menggigit ujung lidahnya. Mengoleskan setetes darah emas ke koin tembaga dan kerang. Lalu merapalkan mantra. Sesaat kemudian, wajahnya pucat pasi. Matanya tampak ketakutan. Sepertinya menghabiskan banyak tenaga. Yao Xingxing segera menghampiri dan memapahnya. Siapa sebenarnya ayahmu? Nasibnya terlalu kuat. Takdirnya bahkan lebih mengerikan lagi. Aku menggunakan teknik rahasia Tao. Hanya bisa melihat sebagian jejaknya saja. Beberapa waktu lalu, ayahmu pergi ke sekolah berdarah di dunia horor. Mungkin di sana ada petunjuk tentang ayahmu. Setelah mengatakan hal ini, Zhang Daoming merasa lemas. Wajahnya tampak ketakutan. Ramalan kali ini hampir merenggut setengah nyawanya. Dan di dalam hatinya, dia sangat curiga bahwa pria itu sendiri yang sengaja mengungkap jejaknya.
Jadi dia bisa mengintip jejak pria itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengetahui jejaknya. Tentang sekolah menengah berdarah, baru-baru ini saya dengar dari tamu restoran. Sekolah menengah berdarah akhir-akhir ini sangat tenang secara tidak wajar. Minotaur New Gang. Mata banteng yang ganas membelalak, sekolah gila itu. Sekelompok siswa yang gila. Makhluk dari dunia kita. Tidak ada yang mau menginjakan kaki di tempat itu. Saya akan pergi ke sekolah menengah berdarah sebentar lagi, ayo ayo ayo. Saya mau pergi ke sekolah menengah berdarah. Katanya bisa menemukan ayah sendiri. Meng Meng dengan mata besar yang bersemangat berteriak di samping. Sangat bersemangat. Saya kebetulan punya 2 undangan sekolah menengah berdarah. Surat. 2 undangan ini diberikan oleh sekolah itu kepada saya. Ingin mengundang saya menjadi kepala sekolah mereka. Tapi saya menolak. Saya masih ada urusan lain. Undangan itu juga tidak pernah digunakan. 2 undangan ini kuberikan padamu saja. Jika kamu ingin pergi, bisa kembali ke dunia kalian. Gunakan undangan ini untuk pergi. Fulia tersenyum menawan. Iya, bagus, terima kasih kakak. Meng Meng menerima 2 undangan ini. Mata besar yang bersemangat. Mendapatkan undangan sekolah menengah berdarah. Apakah ingin melihat petunjuk yang muncul? Meng Meng memilih untuk melihat Dungeon. Pengenalan sekolah menengah berdarah. Sekolah menengah ini memiliki ribuan siswa hantu yang nakal. Mereka haus darah dan kejam. Pemberontak dan kasar. Paling suka menyiksa manusia. Tingkat kesulitan Dungeon. Dan syarat kelulusan Dungeon, menjadi staf sekolah. Bertahan hidup selama 3 hari untuk keluar dari permainan. Pengingat, staf pengajar melarikan diri. Kepala sekolah mengundurkan diri. Akhir-akhir ini sekolah menengah berdarah dalam keadaan kacau dan tidak teratur. Harap berhati-hati saat masuk. Gunakan petunjuk, setelah digunakan. Permainan akan dimulai dalam 2 jam. Banyak sekali tulisan. Saya tidak mengerti melihat pengenalan Dungeon ini. Meng Meng merasa sedikit pusing melihatnya. Dia baru 3 tahun. Tidak banyak tahu huruf. Pengenalan Dungeon ini baginya benar-benar tidak mengerti. Ada satu hal lagi. Tuan Meng Meng, bisakah Anda membantu saya menyelidiki? Jika Anda pergi ke sekolah menengah berdarah itu, bisakah membantu saya mencari keponakan saya? Kabar tentang Alita. Dia sebelumnya bersekolah di sekolah menengah berdarah. Tapi belum lama ini dia tiba-tiba tidak ada kabar. Nimofulia sepertinya memikirkan sesuatu. Alis sedikit berkerut. Bengkak tepat di sekolah itu. Mencari siswa bernama Alita? Saya ingat. Meng Meng mengangguk setuju. Memicu misi tersembunyi lintas Dungeon. Isi misi. Pergi ke sekolah menengah berdarah untuk mencari adik kecil Alita. Sisa waktu misi 2 hari 23 jam 59 menit 58 detik. Hadiah misi, peti item hantu tingkat A hingga S. X1, hanya ada Meng Meng dan panel hitam yang hanya bisa dilihat oleh Meng Meng dan penonton siaran langsung. Muncul lagi di depannya. Kenapa ada misi lagi? Meng Meng dengan mata besar yang polos mengerjapkan mata. Adalah misi lintas Dungeon. Hadiah ini benar-benar sangat bagus. Peti item hantu tingkat A hingga S. Hadiah ini luar biasa. Ini pertama kalinya saya melihat misi lintas Dungeon. Para pemain di siaran langsung terkejut. Akhir-akhir ini sekolah menengah berdarah sangat populer di forum horor. Tempat paling berbahaya dari sekolah hantu ini adalah siswa sekolah semuanya adalah remaja hantu nakal. Hampir tidak ada yang normal. Dalam 1 bulan terakhir, Dungeon ini bahkan mengalami beberapa kali kejadian musnah total. Pemain yang masuk ke sekolah menengah berdarah tidak ada yang selamat. Bisa disebut zona terlarang manusia. Tepat pada saat ini, Dungeon restoran cahaya bulan mulai dihitung. Sial, peringkat S lagi. Keren, bocah imut ini benar-benar pembawa keberuntungan. Bocah imut ini bahkan mendapatkan peringkat S 2 kali berturut-turut. Dan di dalam hadiah peringkat kali ini, bahkan ada peti item hantu tingkat S. Peringkat B lagi, sangat menyenangkan. Hahaha, Tuan Daozang, kamu dapat peringkat apa? Yao Xingxing merasa sangat senang di dalam hati. Zhang Daoming tersenyum tipis. Peringkat A, layak menjadi putra urutan Tiongkok. Memang hebat, peringkat A diambil dengan mudah. Yao Xingxing mengacungkan jempol. Bisa buka peti harta lagi. Mata Meng Meng berbinar. Sedang membuka peti harta. Buka, buka. Buka, mendapatkan item hantu tingkat S, bom jamur X2. Barang habis pakai sekali pakai, mendapatkan fisik. Item atribut, kentang goreng kekuatan. Begitu menjadi barang sekali pakai, ding.
Mendapatkan item atribut fisik, sebotol cola kecepatan. Barang habis pakai, kilatan cahaya putih lewat. 3 benda muncul di depan Meng Meng. Benda pertama adalah item hantu tingkat S. Termasuk item tipe serangan. Setelah digunakan bisa menyebabkan kepunahan area yang luas. Adalah musuh bagi semua kehidupan. Kekuatannya bisa disebut bom nuklir mini. Kedua dan ketiga adalah item atribut fisik. Nama item sesuai dengan fungsinya. Setelah makan kentang goreng kekuatan, bisa meningkatkan kekuatan fisik pengguna. Dan setelah makan cola kecepatan, bisa meningkatkan kecepatan pengguna. Hihi, senang sekali, ada camilan lagi untuk dimakan. Su Meng Meng sangat senang. Tangan kirinya kentang goreng kekuatan. Tangan kanannya cola kecepatan. Mengunyah dengan lahap. Wah, enak sekali. Dalam sekejap, 2 camilan dihabiskan olehnya. Kekuatan bertambah 8. Kecepatan bertambah 8. Sampai jumpa, kakak. Aku mau pulang. Permintaan yang kamu sampaikan ke ayahku. Aku akan menyampaikannya padanya. Alita, aku juga akan membantumu mencarinya di sekolah menengah berdarah. Sampai jumpa, 2 kakak. Aku pergi, setelah makan camilan. Meng Meng berpamitan dengan mereka, bersiap kembali ke Lansin. Di dalam restoran mereka berpamitan setelah selesai. Para pemain berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Kembali ke kastil Lansin. Di dalam ruangan, kilatan cahaya putih lewat. Meng Meng yang memeluk boneka babi merah muda muncul. Akhirnya kembali. Lebih baik gunakan undangan itu dulu. Dia berpikir sejenak. Segera menggunakan undangan sekolah menengah berdarah. Penggunaan berhasil. Waktu menuju masuk ke sekolah menengah berdarah. Tersisa 1 jam 59 menit 59 detik. Pada saat yang sama, perhatian negara-negara di dunia terhadap Meng Meng mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak organisasi besar setelah mendapatkan kabar pertama kali mulai bergerak di bawah permukaan. Mereka semua bersedia menawarkan kondisi yang paling menguntungkan. Mengundang bocah imut untuk bergabung dengan organisasi mereka. Terutama organisasi horor resmi Amerika Serikat. Liga Pahlawan Super. Bahkan menyatakan dengan sombong. Asalkan Su Meng Meng bersedia bergabung. Akan menjanjikan kewarganegaraan Amerika Serikat untuk seluruh keluarganya. Membiarkannya menerima kondisi pendidikan terbaik di dunia. Sumber daya medis. Di bawah postingan pernyataan Amerika Serikat ini. Mengundang ejekan dari banyak pemain. Di sisi lain, klub Fukuda Negara Sakura, di dalam ruangan. Orang tua berkepala botak dengan wajah muram, mati. Ishida adalah salah satu pemain horor paling menonjol di organisasi kita. Salah satu dari beberapa pemain horor yang paling menonjol. Masih muda sudah mati begitu saja. Semua ini salah anak itu. Dia adalah pembawa sial. Shang Kouben berbicara dengan suara rendah penuh kesedihan. Shang Kouben. Dengan wajah muram berkata kepada 3 orang di sampingnya. Berdasarkan jejak anak itu, dia pasti akan pergi ke sekolah menengah berdarah. Kalian sekarang segera pergi ke sana untuk membunuh anak itu. Balaskan dendam Nakajima Akaten. Ya, ketiganya mengangguk. Pergi dengan penuh niat membunuh. Saat ini di dalam kastil, Liu Ruyan sedang menjelaskan kepada Meng Meng situasi sekolah menengah berdarah. Setelah Meng Meng selesai mendengar, berkaca pinggang dengan sombong. Sekolah ini punya begitu banyak hantu jahat. Kalau begitu aku akan meledakkan sekolahnya. Dungeon horor yang disebut memiliki tingkat kematian 100%. Malah dianggap sebagai taman bermain oleh putrimu yang berusia 3 tahun. Ayah, menggunakan manusia ular horor sebagai tali lompat. Bahkan menjadikan raja hantu tingkat 3S sebagai kuda untuk ditunggangi. Hanya karena kamu adalah kaisar tertinggi di Dungeon horor. Mereka tahu betul. Jika putrimu tidak bersenang-senang di sini, dunia horor mereka ini akan lenyap. Saat ini, Meng Meng bersikeras untuk memasuki Dungeon sekolah berdarah. Mencari peringkat 1 samuderanya. Wajah cantik Liu Ruyan sedikit berubah. Terkejut. Dia awalnya ingin membujuk Meng Meng untuk tidak memasuki Dungeon ini. Karena menurut data, tingkat kesulitan Dungeon ini mencapai 5 bintang. Tapi Su Meng Meng sangat bersikeras. Akhirnya Liu Ruyan hanya bisa berkompromi. Berniat untuk memasuki Dungeon ini bersama Meng Meng. Atas saran Liu Ruyan, mereka mulai memeriksa peralatan mereka. Meng, aku punya 2 buah. Serta item pertahanan. 1 item serangan kelas B di tangan. Dan 2 kristal teleportasi. Kedua kristal teleportasi ini sangat berguna. Jika kita menemui bahaya di dalam Dungeon, kita bisa menggunakan kedua kristal ini.
untuk memaksa teleportasi kembali ke Blue Star. Setelah bicara, Liu Ruyan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terbaring 2 kristal biru jernih. Jika pemain lain melihat kedua kristal ini, pasti akan sangat bersemangat. Ini adalah kristal teleportasi. Merupakan item yang sangat spesial. Terakhir 1. Harga transaksi di bursa forum spiritual mencapai 11 RNB. Lilith yang berdiri di samping mengerutkan kening. Bagi pemain biasa, kristal teleportasi memang adalah artefak penyelamat nyawa. Bisa teleportasi kembali ke Blue Star di saat kritis untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kristal teleportasi juga punya kelemahan. Menghadapi yang kekuatannya kuat. Raja Hantu yang memiliki kemampuan penyegelan ruang. Kristal ini juga akan kehilangan fungsinya. Tapi dalam kondisi normal, Raja Hantu biasanya tidak bertindak. Meng Meng mengangguk seolah mengerti. Ucapnya dengan suara kekanak-kanakan. Dia hampir tidak punya konsep tentang item hantu. Hanya tahu kedua kristal itu sangat cantik. Seperti 2 bintang kecil. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada tampilan kristal. Liu Ruyan bertanya pada Meng Meng. Kamu punya item hantu apa? Apakah item hantu yang dimaksud adalah ini? Mata Meng Meng terlihat polos. Mengeluarkan tas sekolah beruang dan membuka resletingnya. Tangan kecilnya mengeluarkan 5 barang dari dalam tas. Diletakkan berantakan di atas sofa. 1 adalah piala Dewi Cahaya Bulan pemberian Tuan Mulut Besar. 1 adalah Purple Gold Sister pemberian Succubus Furia. 1 adalah bola bobo yang bisa berubah bentuk. 2 adalah bom jamur. Tidak tahu apa itu item hantu. Jadi hanya mengeluarkan 5 barang ini. Barang-barang ini level berapa? Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Item hantu ini terlihat tidak sederhana. Iya, apa itu level? Meng Meng memiringkan kepala kecilnya, wajahnya bingung. Level? Level adalah saat kamu mendapatkan 5 barang ini. Akan ada huruf-huruf ini. Yaitu S, C, B, C, coba kamu periksa. Informasi item ini. Huruf apa yang tertulis di atasnya? Liu Ruyan menjelaskan dengan sabar. Aku lihat ya. Meng Meng mengangguk kecil. Memeriksa informasi 5 item hantu di depannya. Setelah melihatnya, mata besarnya berkedip. Semuanya hanya ini. Meng Meng sambil berkata. Sambil menggunakan jarinya menggambar huruf S. Kelima barang ini semuanya item level S. Mata Liu Ruyan membelalak terkejut. Item level S. Bahkan organisasi tingkat negara tidak memiliki banyak. Tapi anak kecil di depannya ini memiliki 5 buah. Tepat pada saat ini. Hitung mundur Dungeon dimulai. Segera memasuki sekolah berdarah. Langit yang suram menggantung 3 bulan merah. Sebuah bangunan muncul di depan para pemain. Hal pertama yang terlihat di depan mata adalah gerbang sekolah yang terbuat dari marmer. Dibangun dengan sangat aneh. Warna merah gerbang sekolah seolah dicor dengan darah segar. Kita sudah sampai. 2 cahaya putih melintas di depan gerbang sekolah. Liu Ruyan memegang tangan Meng Meng. Matanya waspada mengamati sekeliling. Ini sekolah ya? Aku belum pernah sekolah. Meng Meng penuh rasa ingin tahu terhadap segala hal. Ucapnya dengan suara kekanak-kanakan. Dia belum tahu bahwa klub Futian demi membalas dendam sudah memimpin sejumlah besar anggota organisasi memasuki Dungeon ini untuk memburunya. Segera setelah itu, di samping mereka, 1 demi 1 pemain muncul. Banyak pemain begitu muncul. Menyadari bahwa ini adalah Dungeon sekolah berdarah. Segera mengeluh. 100 ml terus-menerus. Kali ini jumlah pemain ada lebih dari 50 orang. Di antara pemain yang muncul, ada sekelompok orang yang pendiam. Memakai topeng. Tatapan mata sesekali melihat ke arah Su Meng Meng. Mereka adalah anggota klub Futian. Bisa dikatakan di antara para pemain ini. Sebagian besar pemain. Semuanya adalah anggota klub Futian. Untuk membunuh Su Meng Meng. Mereka bisa dikatakan telah mengerahkan di dalam organisasi. Sebagian besar kekuatan elit. Terbagi menjadi tidak benar. Alis Liu Ruyan yang panjang sedikit berkerut. Hatinya merasa ada yang tidak beres. Mulai waspada. Kita bertemu lagi. Ini adalah sosok yang familiar muncul. Melambaikan tangan ke arah Meng Meng. Memberi salam. Adalah Zhang Daoming. Wah, kamu lagi. Kita bertemu lagi. Melihat Zhang Daoming. Mata besar Meng Meng berbinar kegirangan. Juga melambaikan tangan kecilnya. Zhang Daoming tersenyum tipis. Mengangguk, itu Zhang Daoming. Kenapa dia mengikuti lagi? Bakayaro. Orang yang menyebalkan. Nanti habisi dia juga.
Di belakang kerumunan melihat Sang Daoming. Muncul beberapa anggota klub Futian. Tiba-tiba terasa agak ganas. Ini tidak diragukan lagi adalah berita buruk. Jelas petani Tiongkok tidak menyatakan sikap. Tidak diragukan lagi ingin melindungi anak itu. Orang yang datang cukup banyak. Meng Meng benar-benar diincar oleh kelompok orang itu. Zhang Daoming menyapu pandangan ke arah para pemain. Hatinya mengerti. Di sisi lain, ruang siaran langsung horor Meng Meng sudah mendidih. Mereka dengan gila mengirimkan komentar. Berdiskusi dengan sangat seru. Banyak pemain memiliki intuisi yang tajam. Segera menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya. Biasanya Dungeon sekolah berdarah sangat berbahaya. Jarang ada pemain yang menggunakan undangan untuk memasuki Dungeon ini. Tapi saat ini jumlah orang di Dungeon ini sangat banyak. Tidak diragukan lagi. Ada orang yang menggunakan undangan untuk memasuki Dungeon ini. Cepat lihat. Kenapa ada 20 atau 30 pemain memakai topeng? Dan sepertinya modelnya sama. Jangan-jangan ini dari faksi yang sama. Memakai topeng. Jangan-jangan ingin melakukan hal yang tidak bisa dilihat orang. Sepertinya begitu. Meng Wawei, aku sudah mengatakannya sejak lama. Anak kecil itu memiliki item hantu level S. Sudah sejak lama diincar pemain lain. Tepat saat ini. Gerbang depan sekolah berdarah. Sebuah panel hitam muncul di depan para pemain. Selamat datang di dunia horor. Dungeon sekolah berdarah, pemain. Tingkat kematian 99%. Isi tugas, bekerja sebagai staf sekolah selama 5 hari. Hukuman tugas, bagi yang tidak menyelesaikan tugas akan dihapus. Hadiah tugas. Setelah menyelesaikan tugas, bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan penilaian. Di depan gerbang sekolah memperhatikan hitam di depan mata. Tingkat kematian pada panel. Liu Ruyan yang memegang tangan kecil Meng Meng. Wajahnya sedikit berubah. Ini agak keterlaluan. Tapi untungnya dia punya kristal teleportasi. Bahkan jika menemui bahaya nyawa, dia juga bisa meninggalkan Dungeon ini bersama Meng Meng. Tidak jauh dari sana, klub Futian yang memakai topeng hantu. 3 orang ketua kelompok sedang berdiskusi dengan suara rendah. Kobayashi Kenichi berkata, apakah kita harus bertindak sekarang? Tingkat kematian di Dungeon ini terlalu tinggi. Situasi sebenarnya telah berubah. Heki Jundao Youshi. Aku setuju dengan ide Kenichi. Kita semua kepung bersama. Bunuh gadis kecil itu dulu. Balaskan dendam Nakajima. Kojima Rinko berkata bisa dicoba. Ketiga ketua tim saling mengangguk. Klub Fukuda mereka tidak hanya mengerahkan 3 ketua tim yang posisinya tepat di bawah ketua klub, tapi juga memimpin 25 elit di dalam organisasi. Kali ini mereka bisa dibilang sangat mementingkan serangan ini. Mengeluarkan modal besar. Katanya di dalam kumpulan 10 Yuan menerima perintah pengepungan untuk mencegah Meng Meng melarikan diri. Seluruh anggota klub Fukuda secara diam-diam mengepung Su Meng Meng. Niat membunuh yang kental. Bersiap untuk bertindak di saat berikutnya. Begitu cepat bertindak. Benar-benar punya niat terhadap Meng Meng. Memperhatikan perubahan posisi pemain lain. Sang Daoming mengerutkan kening. Begitu pikiran muncul, pedang Tau Hua, alat sihir, melayang di udara. Dia bersiap dengan sepenuh hati. 2 jari dirapatkan, bersiap untuk bertemu dan membunuh musuh. Mereka yang memakai topeng adalah musuh. Saat nanti bertindak, aku yang bertanggung jawab membunuh musuh. Kamu bertanggung jawab melindungi Meng Meng dan pergi ke samping Liu Ruyan. Zhang Daoming secara pribadi mengingatkan musuh. Hati Liu Ruyan terkejut. Waspada melihat ke arah pemain yang memakai topeng itu. Seketika suasana menjadi tegang dan mencekam. Namun tepat saat Fukuda klub bersiap untuk memulai pengepungan dan serangan. Gerbang sekolah di kejauhan terbuka. Ya, dengan suara yang menusuk telinga. Gerbang yang berkarat dan berat. Terbuka perlahan di depan semua pemain. Sesaat semua pemain tertegun, berpikir situasi telah berubah. Ketua tim klub Fukuda, Kojima Rinko, mengangkat tangan. Memberi isyarat kepada anggota organisasi lainnya untuk berhenti mengepung. Tak lama kemudian, gerbang logam yang berkarat dan berat itu terbuka. Sosok yang lincah dan murni muncul di depan para pemain. Wah, ada guru-guru baru lagi yang datang ke tempat kita. Benar-benar sangat senang. Suaranya terdengar sangat terkejut. Semua orang melihat dengan saksama. Menemukan bahwa ini adalah seseorang yang mengenakan seragam rok pendek merah. Makhluk hantu yang memiliki 2 telinga kelinci. Makhluk hantu ini berbeda dari makhluk hantu lainnya. Wajahnya justru terlihat sangat murni. Memberikan perasaan seperti seorang yang murni. Siswi sekolah menengah. Banyak sekali manusia.
Baru pertama kali datang. Begitu banyak manusia yang ingin menjadi guru kita. Menyenangkan lagi. Gadis hantu melihat begitu banyak pemain. Matanya bersemangat. Wajahnya tampak sangat terkejut. Pemain yang hadir bisa melihat gadis hantu yang sangat murni ini. Gadis hantu yang tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan. Seketika agak tertegun. Bukankah dikatakan sekolah hantu ini telah memusnahkan pemain? Beberapa kali? Tapi rasanya gaya ini sama sekali tidak mirip. Kalian masih bengong apa lagi? Cepat masuklah. Siswa-siswa lain sedang menyambut kalian. Gadis itu melambaikan tangan dengan antusias. Memberi isyarat kepada pemain untuk masuk ke dalam gerbang sekolah. Ragu sejenak. Para pemain satu persatu masuk ke dalam gerbang sekolah. Begitu masuk gerbang sekolah, ribuan siswa hantu berdiri di lapangan. Melambaikan tangan ke arah mereka. Siswa hantu ini mengenakan seragam hantu berwarna hijau dan merah. Ada makhluk hantu dari berbagai ras. Ada siswa Minotaur. Ada siswa kobold dan lainnya. Tapi yang membuat pemain merasa aneh adalah setelah siswa hantu ini melihat mereka manusia, justru sangat tidak biasa. Melambaikan tangan menyapa mereka, kalian akhirnya datang. Kami sangat ingin punya guru. Ya, tidak ada guru yang menemani kami bermain. Kami sangat bosan. Ya, ya. Kami adalah siswa teladan. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Siswa hantu sangat antusias. Saling bersahutan. Terdengar keributan yang aneh di kejauhan. Melihat pemandangan aneh ini, 3 ketua tim klub Fukuda saling berpandangan. Hati merasa sangat waspada. Di bawah pengawasan ribuan siswa hantu, gadis hantu Toonami berlari ke panggung pidato. Mengambil mikrofon dan berkata kepada para pemain, baiklah, baiklah. Karena kalian sudah masuk, maka pilihlah posisi kalian. Posisi apa saja boleh, Kenapa ada gadis kecil yang lebih imut dariku? Anak manusia kecil ini ingin menjadi guru mata pelajaran apa? Toonami melompat dari panggung ke depan Meng Meng. Mengangkat mikrofon ke depannya. Mata besar Meng Meng berkedip dan berkata, posisi apa saja boleh? Mata Toonami bersemangat dan berkata, ya. Maka di bawah tatapan ribuan siswa hantu. Di bawah dugaan puluhan pemain. Di bawah dugaan puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung. Meng Meng dengan suara susunya mengatakan sesuatu yang mengejutkan, aku ingin menjadi kepala sekolah. Kalimat ini terucap. Semua orang di tempat tertegun. Puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung juga tertegun satu persatu. Kepala sekolah Zhang Daoming terhuyung. Terkejut oleh anak kecil yang imut ini. Profesi kepala sekolah memiliki eksistensi yang terlalu tinggi. Terlalu menonjol. Hampir bisa dikatakan adalah profesi paling berbahaya di sekolah ini. Tapi anak kecil itu malah memilihnya, bagus sekali, bagus sekali. Akhirnya ada manusia yang bisa menjadi kepala sekolah kami. Semuanya bertepuk tangan menyambut. Toonami sangat senang. Memulai tepuk tangan. Ribuan siswa di lapangan juga memberikan tepuk tangan yang meriah. Ekspresi bersemangat sambil bersiul. Pandangan mereka ke arah Meng Meng menjadi cerah. Mungkin merasa anak manusia ini sangat menarik. Atau mungkin merasa daging anak manusia ini seharusnya sangat lembut dan enak. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian berdua ingin menjadi apa? Toonami melihat ke arah Meng Meng. Zhang Daoming dan Liu Ruyan di sampingnya bertanya. Zhang Daoming berkata dengan pasrah, wakil kepala sekolah saja. Liu Ruyan berkata, sekretaris kepala sekolah, mereka berdua sangat kompak. Tahu ingin melindungi Meng Meng, jadi mereka mendekat padanya. Ketiga posisi ini belum pernah ada pemain manusia yang menjabatnya. Kalian adalah yang pertama. Luar biasa, mata Toonami bersemangat. Di kedalaman bola mata berwarna merah darah. Ada sedikit darah dan rasa main-main. Bukan hanya dia. Jika dilihat dengan saksama. Di balik permukaan antusias siswa hantu di lapangan ini. Sama-sama memiliki mentalitas ini. Sekarang tinggal kalian yang tersisa. Toonami berkata kepada pemain lain, menjadi guru. Aku menjadi petugas kebersihan, pemain lain mulai berbicara. Memilih staf pengajar tingkat dasar sekolah. Dumyeon ini sangat aneh. Mereka juga tidak berani memilih sembarangan. Melainkan memilih profesi yang paling rendah hati. Dengan begitu, mereka tidak perlu dengan siswa hantu ini. Memiliki terlalu banyak kontak. Menghindari bahaya sebisa mungkin. Aduh, kenapa kamu juga menjadi petugas kebersihan? Sudah ada 5 petugas kebersihan. Jika kamu benar-benar ingin menjadi, boleh juga. Seperti ini. Congkel bola matamu.
saat menanyakan pemain terakhir. Mendapatkan jawaban ini dari pemain. Toonami tersenyum aneh. Tangan kanan terulur. Kecepatan. Dengan sangat cepat, mata kanan seorang pemain di depannya. Bola matanya dicongkel keluar. Memasukkannya ke mulut dan memakan mata itu. Seorang anggota klub Fukuda jatuh ke tanah. Mengerang kesakitan berguling-guling di tanah. Pekerjaan yang dipilih oleh pemain Nakamura Tuoye adalah Himani. Memicu aturan pembunuhan manusia kelinci. Pemandangan ini membuat pemain lain terkejut. Wajah mereka berubah drastis. Siswa-siswa hantu ini bersatu untuk mempermainkan manusia. Setelah beberapa waktu mereka bosan bermain. Setelah cukup menyiksa manusia, mereka akan menggunakan cara jahil. Menjadikan manusia sebagai hidangan. Baiklah, sekarang semua orang sudah memilih profesi. Maka sesuai dengan peraturan. Silakan kepala sekolah baru menetapkan aturan baru. Sebagai kepala sekolah, aturan apa yang ingin kamu tetapkan untuk kami? Toonami kembali berjalan ke depan Meng Meng dan berkata padanya. Iya, peraturan? Apa itu peraturan? Mata besar Meng Meng tertegun. Memiringkan kepala kecilnya. Wajah kecilnya bingung. Peraturan? Peraturan? Apakah itu bisa dimakan? Dia baru 3 tahun dan belum tahu apa itu peraturan. Terhadap reaksi bingung anak manusia di depannya ini. Toonami juga tertegun sejenak. Dia ternyata tidak tahu apa itu peraturan. Toonana memutar bola matanya. Menjelaskan. Itu adalah apa yang kamu biarkan kami para murid lakukan. Tidak boleh lakukan. Biarkan aku berpikir. Sudah terpikir, biarkan para murid bermain sepuasnya. Jangan sedih. Setiap hari harus bahagia dan senang ya. Ayahku bilang bahagia itu yang terpenting. Meng Meng berkaca pinggang dengan tangan kecilnya. Suara imutnya terdengar setelah selesai bicara. Bukan hanya Tuna. Murid hantu lainnya pun tertegun. Mereka terkejut, tidak ada yang menyangka. Anak manusia di depan mereka ini ternyata akan menetapkan peraturan seperti ini. Ternyata ada kepala sekolah yang tumben-tumbennya peduli pada murid. Ada manusia yang peduli apakah mereka senang atau tidak. Ini sungguh luar biasa. Di sekolah hantu, guru hantu dan kepala sekolah hantu. Peraturan dan cara pendidikan mereka. Hanya ada pukulan dan makian. Asalkan tidak mematuhi perintah guru atau kepala sekolah. Akan menerima pukulan kejam dan makian. Banyak murid hantu dipukuli oleh guru dan kepala sekolah hantu sebelumnya. Kehilangan nyawa. Dalam jangka waktu yang lama. Emosi negatif yang terpendam dari para murid hantu meledak. Mulai melakukan perlawanan kolektif. Semuanya menjadi memberontak dan kejam. Menyerang guru dan kepala sekolah di sekolah mereka. Yang dibunuh ya dibunuh, yang diusir ya diusir. Di bawah pengaruh trauma psikologis. Mereka tidak mau lagi mengalami perundungan dari para guru. Dan penyiksaan. Sejak saat itu, sekolah menengah berdarah menjadi Dungeon berisiko tinggi. Siapapun staf pengajarnya, mereka akan membunuhnya secara kolektif. Apalagi manusia. Namun sekarang, malah ada anak manusia yang mengajari mereka bermain dengan senang. Dalam sekejap, hati banyak murid hantu tersentuh. Tatapan mata mereka terharu sekaligus bersemangat. Ada yang sampai meneteskan air mata, kepala sekolah ini sangat baik. Ya, dia sangat hebat. Hidup kepala sekolah. Dalam sekejap, ribuan murid hantu bersorak serentak. Rasa suka mereka terhadap Meng Meng meningkat drastis. Anggota klub Fukuda tertegun. Ada firasat buruk muncul di lubuk hati mereka. Apa yang terjadi ini? Para murid hantu ini malah mulai mengerumuni Meng Meng. Dungeon hantu yang diklaim memiliki tingkat kematian 100%. Malah dijadikan taman bermain oleh putrimu yang berusia 3 tahun. Tidak hanya menggunakan manusia ular hantu sebagai tali lompat. Bahkan menjadikan raja hantu level 3S sebagai kuda tunggangan. Hanya karena kamu adalah kaisar tertinggi di Dungeon hantu. Mereka tahu betul. Jika putrimu tidak bermain dengan puas di sini, dunia horor mereka ini akan musnah. Saat ini Meng Meng baru saja menjadi kepala sekolah-sekolah menengah berdarah. Tiba-tiba memicu misi tersembunyi. Sebagai pimpinan sekolah. Perlu memimpin sekolah menengah berdarah kembali ke jalur yang benar. Waktu misi tersisa 4 hari 23 jam 59 menit. Hadiah misi, peningkatan fisik level SX1. Hukuman misi, pengurangan umur 10 tahun. Saat ini, panel hitam muncul di depan Meng Meng. Melihat teks berdarah di depannya. Dua mata besarnya yang berair terbelalak. Wajah kecilnya bingung, iya. Apa artinya ini? Dia memiringkan kepala kecilnya. Tatapan matanya yang jernih menunjukkan ekspresi imut belum sekolah. Meng Meng belum pernah sekolah. Karena dia tidak mengenal huruf-huruf ini.
Zhang Daoming dan Liu Ruyan juga merupakan pimpinan sekolah. Oleh karena itu, mereka juga mengaktifkan misi tersembunyi ini. Liu Ruyan dan Zhang Daoming saling berpandangan. Membuat sekolah menengah berdarah kembali ke jalur yang benar. Bagaimana cara agar dianggap kembali ke jalur yang benar? Mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Tu Nami menunjukkan tatapan tersenyum. Dia berbicara lagi kepada Meng Meng. Kepala sekolah, sungguh luar biasa. Kamu sebagai kepala sekolah ternyata menetapkan peraturan ini. Sungguh tidak terduga. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Bagaimana dengan kalian berdua, pimpinan sekolah? Apakah ada yang ingin dikatakan? Liu Ruyan tertawa kecil. Tatapan matanya dingin. Menyapu pandangan ke arah kelompok pemain yang memakai topeng itu. Kemudian berkata kepada Tu Nami, sebagai pimpinan sekolah. Punya hak untuk menugaskan bawahan sendiri, kan? Misalnya para guru itu. Karena orang bertopeng itu ingin terhadap Meng. Meng Meng, jangan salahkan dia jika dia kejam. Tu Nami mengangguk, itu sudah pasti. Tidak bagus, tidak jauh dari sana. Tiga ketua tim klub Fukuda merasa terkejut. Firasat buruk di dalam hati. Mereka tidak menyangka sama sekali. Anak itu menjadi kepala sekolah dan menetapkan peraturan itu satu hal. Bahkan Zhang Daoming dan Liu Ruyan sebagai pimpinan sekolah juga bisa berbicara dan memberi perintah. Kalau sampai mereka mengatakan sesuatu yang merugikan mereka, mereka akan dalam masalah. Tapi apa yang dikhawatirkan malah terjadi. Liu Ruyan berkata dengan datar. Kalau begitu, kelompok orang bertopeng itu semuanya ditugaskan ke kelas 1. Sebelum dia masuk ke Dungeon ini, dia telah membaca data Dungeon sekolah menengah berdarah. Tahu bahwa di antara semua kelas 1 adalah yang paling kejam. Tingkat kematian tertinggi. Cara kematian pemain paling kejam. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, puluhan anggota klub Fukuda itu langsung marah. Bakayaro. Wanita itu. Bagaimanapun mereka adalah elit dari klub Fukuda. Tentu tahu betapa berbahayanya kelas 1. Aku menentangnya. Bagaimana bisa sembarangan mengatur kami ke kelas mana? Di antara anggota klub Fukuda, seorang anggota yang tidak sabaran mengangkat tangan untuk menentang. Tapi siapa sangka Tu Nami menerjang maju. Kelinci itu menendang pemain tersebut hingga terbang. Pimpinan sekolah sedang bicara, dasar bajingan kecil, kenapa kamu menyelah? Memangnya giliranmu untuk bicara? Memangnya kamu siapa? Bruk. Anggota klub Fukuda itu berteriak kesakitan. Jatuh dengan keras ke tanah. Memuntahkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, pemain klub Fukuda lainnya berubah pucat. Langsung memilih untuk tidak bersuara lagi. Para pemain di ruang siaran langsung juga dibuat terkesan oleh tindakan Liu Ruyan. Semua orang tahu. Puluhan pemain bertopeng itu berniat buruk. Ingin menyerang Meng Meng. Sudah banyak penonton yang tidak suka dengan mereka. Oleh karena itu, melihat kelompok pemain bertopeng ini, mereka bersorak puas. Hati mereka sangat puas. Baiklah, semua posisi sudah diatur. Pimpinan sudah selesai bicara. Kalian para staf pengajar akan hantu lainnya. Murid akan membawa kalian ke posisi masing-masing. Saya akan memimpin pimpinan sekolah ke kantor. Pimpinan sekolah, silakan lewat sini. Setelah Tu Nami mengatakan ini, memimpin jalan di depan untuk Meng Meng dan yang lainnya. Dia terlihat sangat antusias. Sudut bibirnya tersenyum penuh arti, sampai. Ini adalah tempat kerja kalian sebagai pimpinan sekolah. Lingkungannya bagus, kan? Dari luar jendela bisa melihat pemandangan sebagian besar sekolah kita. Tu Nami membawa Meng Meng. Mereka bertiga dibawa ke sebuah kantor di gedung sekolah. Tata letak sekolah menengah berdarah masih cukup lengkap. Bangunannya cukup berkarakter. Kalau bukan karena ini adalah Dungeon hantu, memang bisa disebut sebagai sekolah yang indah. Namun tepat saat ini, di bawah tatapan terkejut Liu Ruyan, setelah Zhang Daoming menutup pintu kantor, terlihat dia dengan gerakan secepat kilat, mengeluarkan tongkat hitam, memukul Tu Nami dengan tongkat, membuatnya pingsan. Saat Tu Nami yang kepalanya dipukul, tergeletak di tanah dengan tangan kaki terbuka. Benar-benar pingsan. Melihat pemandangan ini, Meng Meng dan Liu Ruyan tertegun. Keduanya saling berpandangan. Saling menatap, iya, Meng Meng memiringkan kepala kecilnya. Liu Ruyan tidak menyangka sama sekali. Zhang Daoming yang biasanya pendiam akan memukul secara diam-diam. Zi, gadis hantu ini sepertinya masih di bawah umur. Apa yang ingin dilakukan pendeta Tao Zhang ini dengan membuatnya pingsan? Penonton di ruang siaran langsung juga tertegun. Terpukau oleh tindakan gila sang pendeta ini.
Jangan menatapku seperti itu. Tongkat di tanganku ini adalah sebuah item. Tongkat penurut. Siapapun hantu yang dipukul dengan tongkat ini akan memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur. Sang Daoming mengusap hidungnya. Dengan sedikit rasa bersalah menjelaskan, begitulah. Liu Ruyan menyatakan mengerti. Dia segera mendudukkan Tuna Mei di kursi. Membiarkan Sang Daoming bertanya padanya, bisa dengar? Siapa namamu? Waktu item terbatas. Sang Daoming tidak lagi ragu untuk bertanya. Tatapan mata Tuna Mei kosong dan mati rasa. Menjawab, namaku Tuna Mei. Sang Daoming bertanya. Apakah kamu murid hantu terkuat di sekolah ini? Tuna Mei menjawab, bukan. Ada orang lain. Sang Daoming bertanya mengapa setelah pemain muncul. Kalian harus memperlakukan dengan begitu antusias. Tuna Mei menjawab, langsung membunuh kalian terlalu membosankan. Kami ingin mencoba sesuatu yang baru. Bermain game yang menarik. Hari pertama kami akan bekerja sama dengan kalian. Menurunkan kewaspadaan kalian terlebih dahulu. Lalu beberapa hari berikutnya kami akan mengerjai kalian. Melakukan lelucon pada kalian. Membiarkan kalian mati dalam keputusasaan. Sang Daoming bertanya. Mengapa sekolah kalian berubah menjadi Dungeon berisiko tinggi? Apa alasan spesifiknya? Apa pemicunya? Tuna Mei menjawab, sekolah berdarah sebelumnya dikuasai oleh sekelompok kepala sekolah hantu dan guru hantu yang kuat. Kami para murid merasa sangat tertekan bersekolah di sini. Seringkali karena tidak mengerjakan PR atau tidak patuh. Dibunuh secara brutal oleh para guru. Tapi belum lama ini. Kepala sekolah hantu demi menyenangkan sekolah sebelah. Kepala sekolah Raja Hantu. Dia mengirim teman terbaikku, adik Alita, ke sekolah mereka. Tapi tidak lama setelah mengirim Alita ke sana, kami sekolah berdarah. Guru dan kepala sekolah berdarah justru dikutuk. Seluruh kampus sekolah berdarah juga dikutuk. Kutukan juga membuat kami para murid menjadi sangat pemarah. Haus darah. Setelah mengetahui kekuatan kepala sekolah dan guru melemah, kami para murid mulai membalas dendam. Sang Daoming sedikit mengerutkan kening. Masalahnya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Sekolah berdarah telah dikutuk. Dan akar dari semua ini berasal dari Alita. Alita ini. Bukankah dia orang yang ada di Dungeon sebelumnya? Yang ingin dicari oleh Meng Meng si masker selotip? Ya, Alita. Dia mengatakannya. Alita, mata Su Meng Meng yang berair membelalak. Dengan imutnya, Meng Meng. Tentang hal yang diminta Fria untuk mencari Alita. Su Meng Meng masih mengingatnya. Sang Daoming bertanya lagi. Tuna Mei, sekolah yang satunya lagi. Ceritakan padaku situasi dasarnya. Tepat saat dia menanyakan pertanyaan ini, tubuh Tuna Mei mulai gemetar hebat. Ada gerakan. Segera matanya tiba-tiba terbuka. Kesadarannya pulih. Manusia sialan. Apa yang kalian lakukan padaku? Mengetahui keanehan tubuhnya tadi, Tuna Mei menatap dengan marah. Mengeluarkan tawa hantu yang tajam. Tangan kanannya mengayun dengan keras. Mengayunkan 3 pukulan berturut-turut mengeluarkan 3 gelombang kejut jiwa. Manusia-manusia ini berani-beraninya melakukan sesuatu padanya saat dia pingsan. Dia memutuskan untuk memberi manusia-manusia ini pelajaran. Gelombang kejut jiwa adalah serangan mental, sekali terkena. Ringannya sakit kepala yang luar biasa. Beratnya akan kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kegilaan. Tapi siapa sangka saat ini, menyadari tuannya dalam bahaya. Boneka babi yang dipeluk Meng Meng sedikit bergetar. Memancarkan aura berbahaya yang ditujukan pada Tuna Mei. Aura ini terlalu menakutkan. Hanya dengan memancarkannya saja, sudah secara otomatis menghancurkan 3 gelombang kejut jiwa Tuna Mei. Benda apa ini? Menyadari aura itu, hati Tuna Mei ketakutan, bulu kelincinya berdiri. Tatapan matanya sangat ketakutan. Dia tiba-tiba melihat ke arah sumber aura menakutkan ini. Boneka babi merah muda di tangan Meng Meng. Hanya dengan melihat sekilas ke arah Tuna Mei, dia merasa jiwanya akan meledak. Dia seolah melihat sesosok makhluk berkaki 4. Raksasa yang menginjak kegelapan. Menatapnya dengan dingin dari atas. Hanya dengan satu tatapan, membuatnya merasa jiwanya akan terkoyak. Meledak, makhluk yang seperti ajaib itu. Lebih kuat dari kepala sekolah terkuat yang pernah dia temui. Jauh lebih kuat. 1000 kali, 10.000 kali. Apa sebenarnya latar belakang anak manusia ini? Tuna Mei merasa tidak baik-baik saja. Dia benar-benar ketakutan. Tatapan matanya sangat ketakutan. Masih mempertahankan posisi memukul. Untungnya boneka anak imut tadi
Tidak menyerangnya. Hanya peringatan lewat tatapan. Jika tidak, dia pasti akan mati. Mati dengan mengenaskan. Iya, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa memukul-mukul udara? Apakah kamu sedang tampil? Meng Meng memiringkan kepala kecilnya. Bertanya dengan tatapan bingung. Liu Ruyan juga sedikit terpaku. Tuna Mei di depannya tiba-tiba melompat. Memukul udara. Kenapa? Dia mengira murid hantu ini setelah dihipnotis. Sekarang bangun dan ingin membalas dendam pada mereka. Tapi tidak menyangka setelah mengucapkan kata-kata kasar. Dia memukul-mukul di tempat. Hanya itu saja. Situasi apa ini? Itu boneka itu. Hati Zhang Daoming terkejut. Sebagai penerus Taoisme, kondisi fisiknya sangat kuat. Panca inderanya sangat tajam. Meskipun boneka itu tidak menargetkannya. Tapi di tempat kejadian, hanya dia yang menyadari keanehan boneka itu. Iya, benar. Melihat kalian sedikit bosan. Jadi aku mempraktikkan satu set pukulan untuk kalian lihat. Pukulanku cukup bagus, kan? Jika kepala sekolah suka melihatnya. Aku bisa melakukannya 2 kali lagi. Saat menatap Meng Meng. Jauh di dalam mata Tuna Mei ada rasa takut yang sangat. Bicaranya bahkan sedikit terbata-bata. Dia menelan ludah dengan wajah memohon. Tidak perlu, tidak perlu. Tapi aku sedikit lapar. Apakah di sekolah ada makanan? Meng Meng mengusap perut kecilnya. Dengan suara imut. Tunggu, ada berenang. 1/2 jam lagi. Itu adalah waktu makan siang bagi guru dan murid sekolah kami. Saat itu tiba. Di kantin akan ada bibi yang menyiapkan makanan untuk kami. Kita hanya perlu pergi ke kantin untuk makan. Tuna Mei menjawab dengan sangat gugup di dalam hati. Takut membuat anak imut di depannya ini tidak senang. Masih 1/2 jam lagi ya. Baiklah kalau begitu, kakak. Alita yang kamu sebutkan tadi ada di sekolah lain. Di mana sekolah yang satunya lagi? Ada seorang kakak perempuan yang memintaku mencarinya. Meng Meng menanyakan keraguan di hatinya. Mantan kepala sekolah kami. Demi menyenangkan raja hantu sekolah sebelah. Menangkap teman terbaikku, Alita. Dan mengirimnya ke sana. Sekolah itu bernama Sekolah Ki Hantu. Kepala sekolah di sana adalah seorang murid hantu yang kekuatannya sangat kuat. Apakah kalian ingin menyelamatkan Alita? Mendengar Meng Meng berkata ingin mencari Alita. Meskipun hati Tuna Mei masih merasa takut. Tapi matanya berbinar, Alita adalah teman terbaiknya. Tapi kekuatan sekolah itu terlalu menakutkan. Meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak berdaya. Sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Mungkin begitu menginjakkan kaki di sekolah itu. Akan dibunuh oleh guru hantu di sekolah mereka. Benarkah? Kalau begitu nanti. Setelah makan, ayo kita pergi mencari Alita. Wajah kecil Meng Meng bersemangat. Dia segera memutuskan untuk mencari Alita. Tapi siapa sangka Tuna Mei justru menggelengkan kepalanya. Tidak bisa langsung pergi sekarang. Hantu dari sekolah berdarah kami dan sekolah Ki Hantu. Murid atau guru dan kepala sekolah. Tidak bisa keluar dari gerbang sekolah terlalu lama. Penghubung antara kedua sekolah adalah portal. Setiap 2 bulan sekali. Akan ada portal di antara kedua sekolah tersebut. Saat itulah, kita baru bisa saling mengunjungi sekolah satu sama lain. Sang Daoming mengangkat alisnya. Bertanya mengapa harus melalui portal. Apakah kalian tidak bisa pergi sendiri? Penjelasannya tidak bisa dimengerti. Begitu menjadi siswa, guru, atau kepala sekolah di sekolah menengah. Hanya bisa tinggal di sekolah dan tidak bisa keluar terlalu lama. Bahkan jika kekuatannya cukup kuat untuk keluar dari sekolah. Tapi hanya bisa bertahan beberapa menit. Akan segera diteleportasi kembali. Jika ingin pergi ke sekolah lawan. Hanya bisa melalui portal. Begitu rupanya. Sang Daoming mengangguk. Sepertinya. Makna tersembunyi untuk mengembalikan sekolah berdarah ke jalur yang benar. Adalah mematahkan kutukan sekolah berdarah. Dan sekolah lainnya, sekolah lintasan. Adalah titik masuk yang sangat krusial. Harus pergi ke sana untuk menemukan Alita. Batinnya. Liu Ruyan sangat cerdas. Memikirkan hal yang sama dengan Sang Daoming. Jadi dia bertanya kepada Tuna Mei. Kapan portal berikutnya akan terbuka? Saat menyebutkan pembukaan portal. Tuna Mei menjawab dengan ekspresi serius, lusa. Liu Ruyan tertegun. Hatinya merasa lega. Untungnya lusa. Jika tidak, misi tersembunyi itu benar-benar tidak bisa diselesaikan. Benar, lusa. Alasan sekolah kami menjadi begitu kejam. Kalian para pemain mengalami beberapa kali pemusnahan tim.
Adalah karena siswa kami demi meningkatkan kekuatan. Melahap kalian. Bersiap untuk lusa. Begitu portal terbuka lusa, orang-orang dari sekolah hantu akan datang menyerang kita. Sekolah berdarah. Kami sudah muak dengan kepala sekolah hantu itu. Dan siksaan guru hantu. Kami tidak ingin sekolah baru lagi. Diperintah oleh pemimpin hantu. Tuna Mei mengatakan kebenaran ini dengan tatapan tidak rela. Zhang Daoming mengangguk, kalau begitu kita hanya bisa menunggu lusa. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sekolah itu lusa. Meng Meng berkata dengan suara imut. Saat itu, terdengar suara di dalam sekolah. Itu adalah bel istirahat. Kepala sekolah dan dua pemimpin. Ayo kita pergi makan. Tuna Mei tersadar. Sangat menghormati anak imut di depannya. Selain karena boneka tadi. Rasa hormat terhadap kekuatan besar. Sekarang setelah tahu Meng Meng akan menyelamatkan Alita. Hatinya lebih dipenuhi rasa terima kasih dan harapan. Makan, makan. Mendengar akan makan. Mata Meng Meng berbinar dan dia melompat dari kursi. Berkata dengan suara imut. Sebagai pelaku. Dia sangat bersemangat sekarang. Ngomong-ngomong. Hal-hal tadi harus dirahasiakan dari pemain lain. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Zhang Daoming di samping berkata kepada Tuna Mei. Tuna Mei mengangguk. Baik, 3 pemimpin sekolah, saya jamin akan merahasiakannya. Ayo kita pergi. Liu Ruyan menggandeng tangan Meng Meng. Apakah ada makanan enak di kantin? Su Meng Meng bertanya dengan suara imut. Ada. Meskipun persiapannya agak sedikit. Tapi cukup untuk kalian makan. Tuna Mei menjawab dengan hormat di samping. Meng Meng menatap dengan penuh harap, tak lama kemudian mereka sampai di kantin. Para pemimpin sekolah yang terhormat. Meskipun di sini ada banyak jendela pengambilan makanan. Tapi makanan di jendela-jendela ini. Semuanya telah dicurangi. Jika dimakan akan bermasalah. Tuna Mei berbisik mengingatkan di samping. Zhang Daoming dan Liu Ruyan. Melihat dengan teliti. Terlihat banyak pemain yang sedang makan. Makanannya memang bermasalah. Meskipun terlihat cukup harum. Tapi dari sudut pandang lain. Makanan ini sangat aneh. Semuanya adalah serangga dan makanan berwarna-warni. Tidak ada satupun yang normal. Beberapa pemain jelas tidak ingin makan. Tapi para siswa hantu itu sangat sopan. Terus menambah makanan untuk mereka. Mengucapkan kata-kata manis. Karena sulit menolak kebaikan mereka. Para pemain itu tidak bisa tidak memakannya. Kelompok siswa hantu yang seperti iblis itu benar-benar iblis. Jika bukan karena wanita sialan itu menyuruh kita pergi. Biasanya kami juga tidak akan seperti ini. Saat itu juga. Anggota klub Futian. Juga sampai di kantin. Ekspresi mereka sangat buruk. Baru hari pertama. Mereka biasanya menderita siksaan yang tidak manusiawi. Banyak pemain dari organisasi mereka kehilangan telinga. Atau kehilangan mata. Setelah Zhang Daoming dan Liu Ruyan melihatnya. Hati mereka tidak bergejolak. Dalam hati mengumpat pantas saja. Ayo pergi ke ruangan itu untuk mengambil makanan. Di dalam kantin. Makanan di ruangan itu tidak dicurangi. Dan itu adalah makanan terbaik di sekolah kami. Ini adalah kebajikan pernapasan. Dia membawa Meng Meng dan 3 orang lainnya ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan ini. Jendela pengambilan makanan memiliki banyak pilihan. Seorang bibi berkepala babi sedang menyajikan makanan. Melihat anak imut di depannya. Bibi berkepala babi bertanya, kamu mau makan apa? Meng Meng berkata dengan suara imut, Bibi, aku lihat dulu ya. Liu Ruyan menggendongnya. Membiarkannya melihat makanan apa yang ingin dimakan. Saat itu juga. Meng Meng melihat ikan bakar kristal. Lalu melihat bibi penyaji makanan. Pandangannya terus bergerak di antara keduanya. Jelas Meng Meng sedang menyusun kata-kata. Berpikir bagaimana cara mengatakannya. Namun saat berikutnya setelah dia menyusun kata-katanya. Kata-kata yang membuat semua orang bingung muncul. Meng Meng menunjuk ikan bakar kristal itu. Wajah kecilnya serius dan imut, ikan. Aku mau ikan itu. Ikan itu, gadis kecil berusia 3 tahun di depan ini benar-benar hebat. Ternyata menggunakan meriam untuk membom bunga sakura kecil menjadi hancur. Liu Ruyan juga tidak bisa menahan tawa. Meng Meng. Kamu salah bicara. Itu ikan, bukan ikan. Yang kamu mau adalah seekor ikan. Dia mengelus kepala kecil Meng Meng. Mulai menjelaskan, ternyata begitu. Kalau begitu, Bibi, aku mau ikan itu. Akhirnya Meng Meng meminta 10 hidangan semuanya. Memenuhi piring besar dengan makanan. Liu Ruyan juga mulai makan. Tapi dia baru makan 2 suap.
Merasa aliran darah di sekujur tubuhnya meningkat. Wajahnya menjadi kemerahan. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri. Ada apa ini? Zhang Daoming menjelaskan di samping. Makanan ini adalah bahan makanan tingkat tinggi di dunia horor. Bagi kita manusia, ini adalah makanan yang sangat bergizi. Kenyang sekali. Meng Meng menepuk perut kecilnya. Dia tertawa kecil, dia sangat lapar. Kecepatan makannya sangat cepat. Seiring Meng Meng menghabiskan makanan ini, suara notifikasi terus berbunyi di telinganya. Panel atribut juga telah diperbarui. Setiap atribut meningkat 2 poin. Terutama pada kolom kekuatan. Sudah mencapai 73 poin. Kekuatan ini cukup untuk memukul terbang seekor sapi dengan satu pukulan. Di samping, Tuna Mei berkata dengan hormat. 3 pemimpin sekolah. Sekarang sudah jam pelajaran. Apakah kalian perlu pergi memeriksa situasi mengajar guru-guru lain? Meng Meng melompat dari kursi dengan bersemangat. Oke. Pertama kali menjadi kepala sekolah, dia merasa sangat seru. Wajah kecilnya yang cantik sangat gembira. Karena kepala sekolah sudah bicara. Kalau begitu, mari kita periksa situasi kelas 1 dulu. Liu Ruyan dan Zhang Daoming mengangguk. Mereka justru ingin melihat para pemain bertopeng itu. Bagaimana keadaan mereka di kelas 1? Hanya tidak tahu apakah mereka sudah mati atau masih hidup. Di bawah bimbingan Tuna Mei, Meng Meng, Liu Ruyan, dan Zhang Daoming datang ke kelas 1. Ruang kelas 1. Sangat besar, hampir seluas lapangan sepak bola. Terlihat ratusan siswa hantu berinteraksi dengan anggota klub Futian. Guru, mengapa kamu memakai topeng? Apakah karena tidak punya wajah? Apakah perlu aku kelupas kulitmu? Aku akan melukis topeng untukmu. Seorang siswa hantu di dalam kelas tersenyum. Tidak, tidak. Mengelupas kulit terlalu kejam. Bagaimana jika mati? Sebaiknya kita penggal saja kepalanya. Dengan begitu, para guru tidak akan merasa terganggu karena tidak punya wajah. Kesal, bagaimana bisa memenggal kepala guru? Kalian terlalu kejam. Lebih baik cungkil matanya saja. Di dalam kelas biasa, suasananya sangat berisik. Saran-sarannya satu persatu lebih kejam dari yang lain. Banyak. Anggota klub Fukuda gemetar ketakutan. Hampir dibuat bingung karena ketakutan. Sejak ditugaskan oleh Liu Ruyan ke sebuah kelas, hidup mereka benar-benar sengsara. Murid hantu di kelas biasa kejam dan licik. Banyak anggota mereka yang sudah kehilangan lengan atau kaki. Terutama makan siang tadi. Bahkan membuat mereka semua diare. Pergi ke toilet tidak kurang dari 10 kali. Dan pergi ke toilet bahkan harus membayar uang perlindungan 2.000 koin hantu. Jika tidak membayar, hanya bisa memberikan bola mata. Hal ini menyebabkan banyak anggota klub Fukuda lebih memilih buang air di celana daripada pergi ke toilet. Oleh karena itu, kelas biasa berbau busuk. Koko, pimpinan sekolah sudah datang, kenapa kalian belum memberi salam? Tuna Mei mengetuk pintu dan berseru. Semuanya berdiri dan beri salam kepada pimpinan sekolah. Saat itu ketua kelas berteriak, halo kepala sekolah. Murid hantu lainnya berdiri semua. Membungkuk memberi salam kepada Meng Meng dan yang lainnya. Ekspresi mereka hormat. Meskipun rasa hormat dan antusiasme itu mereka buat-buat. Tapi saat ini mereka menyembunyikannya dengan baik. Melihat pemandangan ini, 3 ketua kelompok klub Fukuda merasa tidak enak hati. Tatapan mata mereka penuh rasa iri dan benci. Kobayashi Kenichi berbisik. Seandainya tahu lebih awal, seharusnya memilih profesi pimpinan sekolah. Kurosaki Shun tampak masam. Apa gunanya bicara begitu sekarang? Majukan saja aksinya. Malam nanti aku akan menemukan tempat tinggal mereka dan langsung bertindak untuk menghabisi anak itu. Dapatkan item level S dan segera selesaikan dengan cepat. Kojima Rinko mendengus dingin, aku juga mendukung hal ini. Situasi bisa berubah. Lebih baik segera menghabisi mereka, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ketiga ketua kelompok itu mendiskusikan rencana. Bersiap untuk beraksi malam nanti. Baiklah, pimpinan sekolah sudah selesai berkeliling. Kalian lanjutkan saja apa yang ingin kalian lakukan. Kepala sekolah sudah bilang. Kalian harus bersenang-senang. Lakukan apa saja yang membuat kalian senang. Sebelum pergi, Tuna Mei menambahkan satu kalimat. Mendengar perkataan ini, murid-murid hantu itu semakin bersemangat, hidup kepala sekolah. Untuk urusan bermain, mereka sangat menyukainya. Banyak murid hantu yang merasa simpati pada Meng Meng. Karena kepala sekolah bilang boleh bermain sepuasnya. Maka mari lakukan lelucon yang lebih menantang. Banyak murid hantu menatap dengan bersemangat. Menatap ke arah kelompok Fukuda yang ada di depan mereka.
mengeluarkan tawa gila yang menyeramkan. Menyadari tatapan bersemangat dari murid-murid hantu itu, anggota klub Fukuda tiba-tiba merasa firasat buruk. Setelah kembali ke kantor pimpinan sekolah, Sang Daoming berkata pada Tuna Mei, pergilah cari orang. Awasi orang-orang di kelas biasa itu. Lihat apa yang mereka rencanakan. Tuna Mei bertanya dengan bingung. Apakah itu sekelompok manusia bertopeng? Liu Ruyan menambahkan, benar. Itu sekelompok manusia tersebut. Sekelompok manusia bertopeng itu. Mereka ingin mencelakai kepala sekolah. Ingin membunuh kepala sekolah? Mereka ingin membunuh kepala sekolah? Bukankah itu sama saja mencari mati? Dari mana manusia-manusia itu mendapatkan keberanian? Mata Tuna Mei terkejut. Meng Meng adalah kunci untuk melawan sekolah Ki Hantu lusa. Meng Meng ingin mencari Alita. Pasti akan menjadi musuh sekolah Ki Hantu. Saat itu, dengan kemampuan Su Meng Meng sebagai kepala sekolah baru, mungkin saja bisa menemukan Alita. Dan berhasil menyelamatkan Alita. Namun sekarang ada manusia yang ingin membunuh anak ini. Tuna Mei tiba-tiba merasa kesal, jangan terburu-buru. Kekuatan mereka tidak lemah. Pasti punya cara untuk melarikan diri. Jika ingin menghadapi kelompok ini, kita tidak boleh membocorkan rencana. Kita hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Jangan beri mereka kesempatan untuk kabur. Liu Ruyan menghentikannya. Dia punya kristal teleportasi. Mungkin saja. Anggota klub Fukuda lainnya juga punya. Agar bisa menangkap mereka semua, kita harus berhati-hati. Lalu apa yang harus dilakukan? Katakan saja, aku akan melakukan sesuai perkataanmu. Tuna Mei menepuk dadanya yang berisi. Liu Ruyan berpikir sejenak lalu berkata, kita bisa bermain sebuah permainan. Kamu beritahu secara rahasia ketua kelas di setiap kelas. Lalu biarkan ketua kelas setiap kelas memberitahu murid-murid di kelas mereka masing-masing untuk bersembunyi di tempat gelap saat kita beristirahat nanti. Lalu saat mereka datang menyerang kita, semuanya muncul dan menangkap mereka. Haha, seru. Ini seru. Jika mereka melihat ribuan murid hantu kita, semuanya muncul, mereka pasti akan ketakutan setengah mati, bukan? Mata Tuna Mei berbinar. Permainan ini kita namakan pertempuran perlindungan kepala sekolah Meng Meng. Cepat pergi hubungi murid-murid yang mau ikut permainan ini. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum. Siap. Tuna Mei mengangguk. Tak lama kemudian, dia pergi meninggalkan kantor dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, hari menjadi gelap. Meng Meng dan yang lainnya kembali ke villa eksklusif pimpinan sekolah untuk beristirahat. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu mangsa masuk perangkap. Di sisi lain, di sebuah asrama guru yang reot, pergi ke unit. Ketua kelompok klub Fukuda sedang berdiskusi dengan suara rendah di balkon asrama. Sudah menemukan tempat istirahat anak itu. Bakayaro. Kenapa kondisi akomodasinya berbeda jauh? Kita tinggal di rumah yang reot. Mereka malah tinggal di villa mewah. Kurosaki Shun tampak muram. Menarik lalat pengintai, matanya tampak iri. Mereka tidak akan bisa nyaman lama-lama. Tunggu sebentar. Kita akan memimpin seluruh anggota organisasi untuk bergerak bersama dan memburu mereka semua. Berani menyinggung klub Fukuda kita. Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Kobayashi Kenichi mencibir. Wajahnya menunjukkan kekejaman. Jangan banyak bicara lagi. Bersiap untuk beraksi. Waktu penggunaan jimat penyembunyi terbatas. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Kojima Rinko berkata dengan dingin. Mereka demi pembunuhan ini, sengaja untuk setiap anggota, telah menyiapkan jimat penyembunyi item level bumi. Dan waktu jimat penyembunyi itu hanya efektif selama setengah jam. Begitu melewati waktu ini, akan menghilang. Begitulah, di klub Fukuda. Ketiga ketua kelompok dan 25 anggota lainnya meninggalkan tempat tinggal mereka saat malam larut. Berangkat menuju tempat Meng Meng berada. Bersiap untuk memulai pembunuhan. Aroma manusia sangat kuat. Mereka datang. Di dahan pohon tidak jauh dari sana, seorang ketua kelas manusia anjing yang sedang berjaga. Hidungnya bergerak-gerak. Menemukan mereka. Ketua kelas manusia anjing ini matanya berbinar bersemangat. Menggunakan tangan dan kakinya, pergi ke area istirahat villa tempat Meng Meng berada.
untuk melaporkan kabar tersebut. Tidak lama kemudian, di bawah kegelapan malam, 28 anggota klub Fukuda diam-diam datang ke depan villa ini. Dengan suara klik pelan, pintu terbuka. Satu demi satu, anggota klub Fukuda masuk ke dalam villa. Mereka memeriksa villa sejenak. Akhirnya di sebuah ruangan di lantai 2. Menentukan posisi istirahat Meng Meng. Kojima Rinko mendorong pintu kamar dengan pelan. Melihat ke dalam. Bisa terlihat Meng Meng sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Posisi tidur Meng Meng sangat nyaman. Terlentang bahkan sampai mendengkur. Anak manusia ini benar-benar santai. Bisa tidur senyenyak ini di dalam game horor. Kojima Rinko mencibir dingin. Sambil berpikir, dia sudah mengeluarkan belati. Namun, Kojima Rinko tidak menyadarinya. Di sudut bayangan kamar tidur, ada ribuan bayangan hantu. Bayangan-bayangan ini adalah para siswa hantu sekolah. Mereka saat ini berubah menjadi wujud roh. Bersembunyi di sini. Para pria berkumpul menjadi satu kelompok. Para wanita berkumpul menjadi satu kelompok. Dalam wujud roh, mereka bisa mengabaikan volume. Di sudut bayangan yang kecil, bisa menyembunyikan ratusan siswa hantu. Para siswa di sudut bayangan itu tampak bersemangat. Sangat antusias. Siap beraksi kapan saja. Masih melamun apalagi? Cepat lakukan. Kobayashi Kenichi mendesak di samping. Matanya tampak sedikit tidak sabar. Ada yang tidak beres. Sebagai indera keenam seorang wanita, Kojima Rinko mengerutkan kening. Merasa semuanya terlalu lancar. Terlalu lancar. Namun di bawah desakan Kobayashi Kenichi, dia tidak ragu lagi. Menggenggam erat belati di tangannya. Mengarah ke bagian jantung Meng Meng. Menusukkan belati dengan cepat, tepat, dan keras. Hasilnya, Meng Meng malah mengempis. Berubah menjadi sepotong kayu. Ini bukan Meng Meng. Ini adalah alat pengganti, ini jebakan. Wajah Kojima Rinko berubah drastis. Berteriak dengan cemas. Wajah Kurokishun dan Kobayashi Kenichi juga berubah. 25 anggota klub Fukuda lainnya. Hati mereka berdebar kencang. Masing-masing mengambil senjata. Dengan mata tegang mengamati sekeliling. Ih, kalian benar-benar keterlaluan. Beraninya ingin membunuhku. Saat ini Meng Meng mengepakkan sayap ungu keemasannya. Sayap kecilnya mengepak-ngepak saat terbang masuk dari luar jendela. Mulut kecilnya mengerucut. Dengan marah dia menatap mereka, Meng Meng sangat marah. Dia tidak melakukan apa-apa. Orang-orang jahat ini malah mengincarnya. Bahkan menerobos masuk ke tempatnya untuk mencoba membunuhnya. Benar-benar keterlaluan. Kalian datang dengan cukup banyak orang. Sang Daoming keluar dari dalam lemari. Berdiri di samping Meng Meng. Mengangkat alisnya. Benar saja tebakanku. Liu Ruyan juga keluar dari balik tirai. Hehe. Tidak disangka kalian bertiga sebodoh ini. Muncul langsung di hadapan kami. Sekarang aku beri kalian dua pilihan. Pertama, kalian serahkan anak itu. Kedua, kalian hanya bisa memilih untuk mati. Di dalam ruangan, Kurokishun yang memakai topeng berbicara dengan sangat sombong. Menatap mereka dari atas. Kalian hanyalah sekumpulan kurcaci bertopeng. Zhang Daoming menatap Kurokishun yang dua kepala lebih pendek darinya. Tatapannya tenang. Matanya meremehkan. Kurokishun sangat marah. Hanya seorang anak urutan dari Huaxia. Berani bicara sembarangan di sini. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Sepertinya kamu belum tahu siapa kami. Tapi aku bisa menegaskan padamu. Hanya di antara kami saja. Ada beberapa orang yang kemampuan fisiknya dan peralatan hantu tingkat tinggi yang dimiliki tidak kalah darimu. Di samping, Kobayashi Kenichi melangkah maju. Dengan marah berkata, tidak usah banyak bicara. Kita semua serang bersama-sama. Wajah Kojima Rinko sangat dingin. Memberi perintah di samping, kita sebagai pimpinan sekolah. Kalau sampai kamu membunuh kami, apa tidak takut dibunuh oleh para siswa hantu itu? Liu Ruyan mengejek di samping. Hahaha, lucu sekali. Kamu pikir kelompok siswa hantu yang belum dewasa itu kami akan takut pada mereka? Kurokishun tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya angkuh. Mendengar ini, para siswa hantu yang bersembunyi di dalam bayangan seketika tidak bisa menahan diri. Manusia-manusia itu memaki kita sebagai binatang. Robek mereka. Seketika ribuan siswa hantu meledak. Mereka tiba-tiba muncul. Keluar dari wujud roh. Satu persatu muncul di dalam ruangan. Kelompok siswa hantu ini karena marah. Seluruh tubuhnya diselimuti aura jahat.
Sepasang demi sepasang mata merah. Sangat mencolok di dalam kegelapan. Seperti hantu jahat. Menatap tajam anggota klub Fukuda. Saat memperhatikan sekeliling, Kurokishun wajahnya berubah drastis. Jantungnya berdegup kencang. Di balik topeng Kojima Rinko juga wajahnya berubah drastis. Suaranya bahkan sedikit gemetar. Jika para siswa hantu ini menerjang bersamaan, mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Akan langsung dirobek-robek. Melihat siswa hantu yang padat di sekeliling, Kobayashi Kenichi merasa merinding. Tidak bisa menahan keringat dingin. Menelan ludah. Ketiga ketua klub Fukuda ini saja begitu. Apalagi 25 anggota di belakang mereka. Ekspresinya lebih dramatis lagi. Semuanya tampak